Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Recording in progress. semuanya sudah hadir, sudah menunggu, sudah bersabar. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sahabat berkah, dimanapun berada. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan tema pembelajaran kita pada malam ini, ya sangat luar biasa. Tentu ini menginspirasi kita semuanya, termasuk saya pribadi sebagai seorang moderator yang diamanahkan oleh guru kita, Coach Adam. Masya Allah, Bunda Iva dan Pak Ade sudah bergabung. Laptop sudah aman, Bapak Pak Ade sama Bunda Iva? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Baik. Sebelum kita kasih sesi ke Bunda Iva dan Pak Ade, Bapak Ibu izin saya perkenalkan diri dulu ya. Saya dengan Muhammad Anis, panggilan Anis. Ini saya baru pulang dari kantor dan Coach Adam sudah berikan amanah, jadi saya harus bagaimana caranya on time untuk prepare, on time untuk pulang, meski di kantor masih ada aktivitas seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, saya mau sapa-sapa dulu buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya dari daerah mana saja dan akad usaha apa. Nah, barangkali ada teman-teman atau Bapak Ibu yang baru mau join, baru mau ingin mengetahui bagaimana sih, apa sih itu SR12 dan bagaimana cara kita untuk join bisnis, bagaimana cara jualannya, dan seperti apa marketnya. Mungkin boleh chat di kolom komentar Bapak Ibu dari daerah mana saja. Karena temanya, sharing sessionnya kita malam ini luar biasa. Ini sesi sesuai dengan temanya itu, sebentar saya lihat dulu ya. Sesuai dengan temanya, rugi total ya, rugi total bangkit tumbuh berdaya maksimal. Jadi Bunda Iva ini dan Pak Ade sudah pernah bisnis, ada bisnis fashion yang tentu branding nasional ya. Beliau menjalankan bisnis, namun bukan gagal, tapi satu dan lain hal sehingga beliau mencoba untuk satu bisnis baru ya. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh beliau. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam, Nur Hasana dari Gunung Sindur, Coach. Masya Allah, ini berarti dekat dengan pabrik ya, dengan warehouse. Ada dari Nabire, Ngatini, oh Bunda Ngatini, Masya Allah, Bunda Rina dari Depok, Bunda Rida dari Bekasi, Bunda Nia dari apa nih? KLP Nunggal, ke apa nih? Daerah apa tuh? Maaf. Ada Bunda Erni dari Surabaya, Masya Allah Surabaya. Ada Pak Teddy dan Bunda Asti dari Ciumas Bogor. Masya Allah ada Bunda Anissa dari Bekasi Timur. Masya Allah, jadi malam ini hampir semua dari daerah ya satu Indonesia ya. Kita sudah terhubung dengan 5.500 peserta Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Insya Allah ini pesertanya akan bertambah terus dan karena ini wajib teman-teman Bapak Ibu yang hadir Zoom pada malam ini ilmunya bukan cuma sekedar ilmu tapi luar biasa, ini perjalanan hidup ya dari Bunda Iva dan Pak Ade, dan saya pun juga sangat belajar, sangat-sangat terinspirasi dari kisah beliau seperti itu ya. Assalamualaikum Sulawesi Tenggara, Kolaka hadir. Oh, Masya Allah dari Kolaka Ji, Sulawesi Tenggara. Bunda Farida dari Lamongan, ada dari Tangsel, Masya Allah. Assalamualaikum, saya Umi Nuriatun dari Pondok Melati Bekasi. Baru pensiun ingin usaha. Semoga ini jalan yang terbaik. Amin, amin Bun. Insya Allah banyak kok Bun. Dari pensiunan di perusahaan, kemudian ASN juga, kemudian menjalankan bisnis SR12. Alhamdulillah berproses karena ingin belajar, bertumbuh bersama, rajin ikut Zoom ya, rajin ikut mendengarkan mentor, manut leader, insya Allah jalannya terbuka, ya. Oh ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ya, karena tentu waktu berjalan terus menerus, ini di Makassar sudah menuju jam 9 malam, di Jakarta waktu Indonesia Barat mungkin jam
8 malam, dan teman-teman kita di daerah timur Indonesia di Nabire mungkin sudah jam 10 malam. Nah, Bunda Iva, Pak Ade, kita mulai saja ya, Bunda Iva. Sudah ready Baik, semuanya? insya Allah siap. Baik. Insya Allah siap ya. Baik, Bunda Iva, Pak Ade, dan teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, saya mengajak untuk teman-teman semuanya kita berdoa sejenak, kita membaca Al-Fatihah. Semoga sesi sharing-sharing kita pada malam hari ini, seri pembelajaran kita, kemudian energi yang diberikan oleh Bunda Iva, dan juga Pak Ade memberikan kita satu semangat bahwa kita harus tetap dan terus bertumbuh, terus bergerak, ya, seperti itu. Dan yang pasti dengan keceriaan Bunda Iva yang selalu terus-menerus ya, itu akan memberikan kita pun juga ceria sampai di moderator dan kita semua. Baik Bapak Ibu, saya mengajak untuk membaca doa Al-Fatihah, untuk semua kita dipermudah. Saya Bismillah, kita baca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah baca doa Al-Fatihah. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kita yang luar biasa hari ini, Bunda Iva dan Pak Ade. Silakan Bunda Iva dan Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda Iva, selamat malam Pak Ade. Siapa ini? Fansnya Bunda Iva. Siapa ini? Coba sebut nama sambil saya ini ya, nge-share. Oke. Oh, ternyata banyak fansnya Bunda Iva loh ya. Bismillah, saya juga ngefans sama Bunda Iva sama. Masya Allah. Ya, apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Insya Allah malam ini kita akan sharing tentang titipan dari Coach Adam, katanya adalah perjalanan bisnis kami. Bismillah ya, moga-moga bisa menginspirasi dan menjadi pelajaran lah kalau ini, karena di sini saya mungkin banyak bercerita tentang pengalaman kami sehingga sampai di SR12. Nah, ini dengan tema rugi total, bangkit total ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, untuk diketahui, kami itu mulai berbisnis dari tahun 2004. Wah, ini ketahuan umurnya nih. Ketahuan umurnya, dan waktu itu kita berbisnis. Pertama kali kami, sebelumnya saya adalah pegawai, kemudian memulai bisnis itu adalah ini apa namanya? Kami buka warnet. Dan waktu itu memulai dari 14 PC, bertambah jadi 20 PC, kemudian sampai terakhir itu di 80 PC. Kemudian karena kami sudah memprediksi gitu ya, warnet itu akan turun, maka kami udah menyiapkan gitu. Ketika nanti warnet itu tutup gitu ya, apa yang kami siapkan gitu. Nah, itu bedanya ya teman-teman, ketika saya buka warnet itu kita sudah memprediksi usaha kami ini akan tutup di tahun ketiga. Sebenarnya waktu itu target kami seperti itu. Jadi bisa bertahan di 3 tahun aja, itu kami cukup bersyukur gitu ya. Nah, ternyata di tahun 2008 kami memulai pertama kali kami grosir jilbab dengan nama Pusat Jilbab. Kemudian karena kami itu bisanya online ya, karena kami itu selalu megang komputer hampir setiap saat karena kita kan sambil jaga warnet gitu ya. Jadi tahun 2010 kita punya Plaza Muslim, karena kita dari jilbab kita udah nambah menjadi baju, jadi namanya Busana Muslim. Nah, dari 2013 kami punya brand sendiri yang kita daftarkan mereknya, namanya Kaira. Waktu itu namanya Kaira Hijab Fashion. Nah, sekarang kan jadinya Kaira Herbal Beauty ya. Jadi insya Allah 2013 sampai sekarang, ini bisnis kami bukan gulung tikar gitu ya, tapi beralih dari fashion menjadi herbal dan beauty. Alhamdulillah, wasilah bertemu dengan SR12. Nah, 2016 itu kami pertama kali bikin brand namanya Ricis by Kaira gitu ya, karena kerjasama dengan artis ya, bukan artis sih, selebgram ya waktu itu, namanya Ricis by Kaira. Ini brand milik kami sendiri dan pemiliknya dua. Jadi sebenarnya bukan brand ambassador, tapi memang kita pemilik brand, owner itu berdua. 2015 kami juga mencoba nih
bisnis soto ayam karena saya itu sebenarnya dibesarkan ibu saya itu pedagang soto ayam. Jadi saya ini dibesarkan dari kuah soto. Dari kuah soto sehingga saya nyoba tahun 2015 itu nyoba usaha makanan dan ternyata 2020 kami sudah sampai di 2020. Nah, 2020 kami ganti nama jadi Dapur Kaira karena nggak cuma soto, kami tambahin menunya nasi goreng, mie goreng, ayam goreng, bebek goreng, sama soto daging ya Pak ya. Nah, itu 2020 karena COVID gitu ya, itu kan semuanya lockdown di rumah, kami nyoba usaha baru ya jual beli emas dinamanya El Razi Gold. Nah, kemudian 2022 kami juga nyoba usaha agen perjalanan umroh dengan nama Ayo ke Baitullah. Ayo ke Baitullah dari 2023 sampai sekarang itu Beauty by Kaira. Nah, sekarang saya mau cerita nih teman-teman, kalau bisnis warnet yang pernah saya jalankan itu ketika memulai usaha kami udah memperkirakan bahwa usaha kami itu bertahan 3 tahun aja itu udah cukup. Maka pertama kali membuat usaha itu, saya itu biasa kalau membuat usaha itu selalu membuat planning, financial planning gitu ya. Jadi tidak sembarangan ketika kami memutuskan untuk memulai usaha, kami udah menyiapkan kira-kira kalau modalnya berapa. Berapa lama balik modal. Nah, asumsi kami waktu itu akan balik modal 1 tahun, kemudian di tahun kedua, tahun ketiga, harapan kami itu mendapat keuntungan gitu ya Pak ya. Ternyata benar, 7 bulan sejak buka itu ternyata sudah balik modal usaha kami itu sehingga ternyata Kodarullah ternyata nggak cuma 3 tahun usaha kami itu bertahan hingga di tahun ke-9. Ya benar ya, sampai tahun ke-9. Nah, bisnis rumah makan, nah ini kesulitannya kami itu adalah, ini saya mau cerita gitu ya, membandingkan ya SR12 dengan bisnis-bisnis yang pernah kami jalankan sebelumnya. Nah itu kalau di rumah makan itu teman-teman itu adalah ternyata kesulitannya itu menjaga biar makanan kita itu besok kan ada sisa makanan. Nah ini ketika sisa makan ini Bang Alis paham banget ya orang hotel ya. Ketika kita udah siap misalnya 20 porsi gitu, pengunjung ternyata cuma 5 porsi, maka akan terjadi waste. Nah itu adalah kerugian. Nah ini adalah ternyata nggak mudah ternyata menjaga agar makanan itu ketika pengunjung datang itu makanan cepat tersedia, tapi ketika pengunjung tidak sesuai dengan target itu bisa habis. Nah itu ternyata sulit sekali dan apalagi lucunya ini ada faktor X kalau Betul ini sekali tuh, Kak. faktor X ya ini pertama kali ya saya itu berbisnis tapi merasakan ketika buka. Jadi saya mau cerita pengalaman kami sih ya bisa jadi ini. Jadi pokoknya gini ya pernah itu saya jalan eh, toko kami itu kan biasa kalau kita buka itu selalu punya promosi gitu. Waktu itu diskon 20%. Jadi toko kami itu, warung kami itu rame banget gitu ya. Kendaraan tuh sampai berjejer-jejer di pinggir jalan karena memang lokasi kami di pinggir jalan. Nah, tiba-tiba itu nggak ada orang gitu loh, Bang. Jadi tiba-tiba itu sepi gitu. Nah, itu agak tanda tanya kan ya, tiba-tiba sepi. Nah, ini yang lucu itu ketika saya itu habis jemput anak saya tuh tiba-tiba ngelihat dari naik sepeda motor nih, udah bonceng anak saya jam 10 siang gitu ya. Saya lihat loh, kok warung saya tutup ya gitu loh. Saya itu agak deg-degan waktu itu karena malam sebelumnya itu kami hampir kebakaran karena kok lupa matiin kompor gitu. Loh kok warung saya tutup ya? Apa ada apa? Apakah ada kebakaran lagi? Saya itu waktu itu mikir seperti itu. Nah ternyata ketika saya udah nyampe di depannya warung saya itu terus kemudian saya nyebrang jalan lah kok terlihat itu pagar itu ternyata terbuka, warungnya buka gitu loh. Jadi saya melihat, oh ya Allah ternyata orang itu bisa ngelihat warung saya itu tutup gitu. Ini saya sendiri yang ngelihat gitu ya. Warung saya tutup, tapi ketika saya masuk sampai ke depan pintu itu baru terlihat apa namanya warung saya itu buka. Nah ini yang saya bilang faktor kayak gini kalau cerita agak lucu sih ya. Jadi sehingga usaha makanan kami beneran tutup di tahun ke. Nah ini jadi itu suka duka kami dalam menjalankan bisnis. Kemudian jual beli emas nih, mungkin ada teman-teman ya, ketika saya sharing di status itu ada yang nanya, kalau mau jadi reseller seperti apa gitu ya. Karena kan di status saya itu masih sering kan jualan emas jadi reseller. Nah ini saya mau terangkan ke teman-teman bahwa ketika saya jualan emas itu sebenarnya keuntungannya tipis banget nih teman-teman. Per gram itu antam 1 gram itu misalnya ya 2 juta gitu ya. Saya itu paling cuma ngambil 2 juta 10.000 atau 20.000. Jadi cuma untung 10.000. Tapi resikonya itu besar banget. Ketika apa? Ketika kita ngirim barang gitu. Nah, kenapa? Barang yang kita kirim 2 juta gitu ya, Kak. Saya itu pernah ketika ngirim itu antam 100 gram di teman-teman. Waktu itu masih harganya 100 juta.
Nah itu nyampe ke sana itu ternyata kotak saya itu bolong. Jadi kayak udah dilobangi udah mau diambil gitu. Nah waktu itu saya deg-degan banget dan alhamdulillah ternyata ya Allah masih sayang jadi nggak jadi hilang gitu loh. Jadi resikonya apa? Resiko bener-bener kayak kita untung cuma 100.000, resiko bisa 100 juta hilang dalam sekejap gitu. Nah itu saya mesti jelasin ke teman-teman yang mau masuk. Kadang-kadang kan ada tuh di status saya ngeset ini, terus ada bilang, Mbak, saya gimana nih mau jualan, ikut jualan Antam gitu. Saya jelaskan bahwa sebenarnya nggak simple. Kalau saya kan karena memang udah lama gitu ya, jadi lebih bisa cara meminimalisir resiko. Nah, kemudian pengalaman kami juga ketika saya jualan merek selain Antam itu ya, seperti yang ada di gambar itu tidak ada perlindungan harga dari pemilik merek ketika ada orang lain jual merek itu di marketplace gitu ya. Ada yang jualnya di bawah harga gitu ya. Nggak ditegur itu bahkan dan itu beda sama SR12. Ketika di SR12 kan ada orang jual di bawah harga kan langsung ditegur kemudian dipanis gitu ya. Nah, ini kemudian tapi cuman sih alhamdulillah ketika kami menjalankan Mas ini cukup membantu kami ketika kami kesulitan ya. Jadi kenapa? Karena stok kami ini enaknya kalau Mas tuh stoknya aja nilainya naik gitu ya. Kan dulu misalnya saya punya stok 1 gram nilainya 2 juta gitu. Sekarang 1 gram kan dulu 1 juta gitu ya. Sekarang kan 1 gram 2 juta. Jadi kayak nilai stok saya yang dulu 1 juta sekarang jadi 2 juta. Jadi seperti itu. Nah, ini yang lucu nih teman-teman saya mau cerita kalau bisnis umroh ini juga saya baru mulai itu tahun berapa tadi ya? Sampai sekarang saya masih cuman saya nggak terlalu serius. Kenapa? Karena umroh ini membutuhkan dana besar karena regulasi dari pemerintah atau dari hotel itu bisa berubah-ubah. Jadi ketika kita misalnya sudah apa namanya udah bayar hotel tuh harganya apa namanya 4 juta 1 juta per malam gitu. Bisa jadi jamaah nyampe di sana itu kita tiba-tiba dinaikkan harga. Jadi seperti itu sehingga saya itu pertama kali proyek saya berangkat umroh ini ada di foto ini saya itu langsung rugi 20 juta. Rugi 20 juta ketika pertama kali kami memberangkatkan jamaah umroh pertama kali. Nah, itu jadi terus yang lucu lagi nih yang kedua nih. Jadi ketika kita melayani tamu Allah, ya tamu Allah itu kan kalau di Arab itu gini, ketika kita melakukan kebaikan atau kejahatan masih di dalam hati nih teman-teman ya, hati-hati mungkin yang mau berangkat ke kalau kejahatan di dalam hati itu di Al-Quran itu disebutkan bahwa kita itu akan ditegur sama Allah. Jadi dalam tanda kutip kayak diadab ya dengan adab yang ringan mungkin ya. Itu di tanah suci. Sehingga ketika kita melayani tamu Allah itu di sana satu rombongan, satu orang aja itu sedang diuji sama Allah itu bisa satu rombongan itu terasa semua. Jadi pernah kita itu jamaah kami itu paspornya hilang. Jadi semua orang udah di bandara, satu orang jamaah ini tidak menemukan paspornya, jadi sehingga semuanya harus pulang dan kami harus meninggalkan satu orang eh, tour leader kan untuk mendampingi. Artinya kan biaya jadi double gitu ya. Terus kemudian, nah ini lucunya, setelah jamaah ini disuruh bertaubat nih tiba-tiba paspor itu muncul di tasnya. Yang kita udah semua orang itu mencari paspor itu nggak ada di tasnya, ternyata kembali ke Mekah orang ini semua orang udah yang di bandara udah pulang ke Indonesia. Satu orang ini ditemani tim dari kami balik lagi ke Mekah lagi, tawaf, bertaubat, berdoa, tiba-tiba muncul tuh paspor di dalam tasnya. Jadi Masya Allah, jadi ya itu saya sebenarnya jadi deg-degan ketika saya melayani jamaah hak umroh itu ya, karena kadang-kadang kita jadi terimbas gitu ya. Nah itu, nah ini kalau di bisnis fashion ini yang paling lama ya, karena saya di bisnis fashion ini 15 tahun. Nah ini mungkin saya percaya di teman-teman di sini pasti ada juga yang menjalankan bisnis fashion ya. Kalau pengalaman saya itu kita harus up to date banget pergantian tren busana karena sangat cepat bulan ini bulan depan itu pergantian tren itu bisa berganti gitu ya. Mungkin sekarang tren baju Korea gitu. Bulan depan bisa jadi trennya udah kiblatnya udah ganti lagi gitu ya. Mungkin sekarang outer sama inner gitu. Bulan depan bisa ganti gamis gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita itu salah memprediksi stok sehingga ini kematian bisnis fashion kami itu jadi kita kalau di bisnis fashion tuh 4 kali gagal. Yang pertama itu karena dulu saya masih pula di Tanah Abang saya jual. Nah itu saya salah memprediksi. Saya kira ini bakalan laris. Ternyata nggak laris. Jadi itu stok itu dead stock waktu itu sampai 100 juta kami terpaksa dijual sale itu nggak laku. Terpaksa saya sedekahkan. Jadi dibagikan gratis. Kedua itu karena kami sedang memproduksi sendiri merek sendiri. Nah itu karena dikejar-kejar PO itu saya kirim ke pelanggan udah sampai ke Singapura gitu ya. Ternyata cuttingnya salah sehingga waktu dipakai itu roknya sempit banget. Nah itu akhirnya kita
kegagalan yang kedua, kegagalan yang ketiga itu karena kemarin itu dia ya yang kerjasama dengan ini tadi ya, karena pasca COVID, ketika COVID itu malah ketika semua orang lockdown itu ternyata penjualan online itu malah sangat tinggi sekali gitu loh. Jadi ternyata penjualan online-nya itu sangat tinggi, jadi omset kami yang saya kira bakalan turun karena COVID itu ternyata naik sampai 2 kali lipat ketika COVID. Nah, ketika COVID selesai gitu ya 2021 ya, itu selesai kami kira, wah berarti kalau selesai nggak mungkin turun lah, paling nggak malah naik. Karena apa? Karena ekonomi kan sudah berjalan normal. Nah ini ternyata ini kami salah prediksi lagi gitu ya. Jadi stok kami adalah untuk yang tadi naik 2 kali lipat. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata malah penjualan kami itu drop sampai 50%. Jadi bukannya naik 2 kali lipat malah turun 100%. Ya, jadi turun 50%-nya. Itu kalau sampai titik di tahun 2023 itu omset kami itu sampai nyentuh di angka cuma 30 juta ya. Dengan jumlah pegawai itu 12 orang gitu ya. Jadi kalau di bisnis fashion itu bahaya sekali ketika kita sampai slow stock dead stock gitu itu bahaya sekali. Jadi buat teman-teman yang bisnis fashion hati-hati dengan stok. Lebih baik stok sedikit-sedikit tapi modelnya banyak daripada satu model itu ininya kuantitinya banyak. Nah, terus kelemahan bisnis fashion itu kami itu dari riset, terus bikin sampling, kemudian dicoba sampai cocok, kemudian diproduksi sampai massal, habis gitu pemotretan, setelah pemotretan itu baru promosi gitu ya, dipromosikan itu ternyata butuh waktu sampai 1 bulan lebih. Jadi bisa bayangkan ya 1 bulan lebih bisa jadi itu fashion udah ganti lagi gitu ya, baju yang kemarin kita produksi itu bisa jadi fashionnya ganti. Nah itu dan itu juga akhirnya apa? Kita juga butuh modal besar karena kita itu apa stoknya harus ya kalau laku cuma 100 pieces kalau laku 300 gimana jadi kita akhirnya prepare-nya produksi itu udah langsung kuantiti terbesar nah itu kan ternyata ketika nggak laku nah itu akhirnya kematian bisnis bukan kematian ibaratnya kegagalan lah proyek itu adalah ketika kita salah dalam memprediksi stok. Nah, terus kesulitan kami, kalau kemarin di business fashion tuh biaya marketing kami tuh tinggi karena kami harus endorse berkali-kali artis ya termasuk Saskia Sungkar kami pernah endorse, Siren Sungkar kami juga pernah endorse, itu kan biayanya tinggi sekali dan itu nggak mesti balik modal. Kemudian yang kerjasama dengan kami gitu ya, Natasha Rizky juga gitu ya, terus yang sekarang kan terakhir itu sama Ria Ricis ya. Nah, itu kesalahan kami, itu kami terlalu bergantung pada brand ambassador. Yang seharusnya kita itu kalau di SR12 ini udah tepat nih ya, kalau teman-teman ini diajari untuk personal branding gitu loh. Jadi kita tidak tergantung sama orang lain. Teman-teman, ini saya mau cerita juga. Jadi, gitu teman-teman. Oke. Jadi di tahun 2023 ini pertama kali saya ketemu dengan SR12. Ini nggak bisa di-view ya, di YouTube ya. Iya. Ini. Nggak bebas. Oh ya, nggak apa-apa. Di tahun 2023, ketika kami bergabung di SR12, itu kami membukukan kerugian itu. Dari 2022 bulan Juli sampai Juni 2023, jadi cuma setahun. Karena kita itu pembukuan itu, kalau fashion, apalagi fashion muslim, itu kita biasanya nunggu Ramadan selesai. Ramadan selesai berapa uangnya, nah itu baru kita langsung hitung laporan laba rugi dalam setahun itu. Nah itu kita udah rugi 1 tahun aja itu teman-teman, itu kita sampai rugi di atas 600 juta. Dan kebetulan Qadarullah di tahun itu, tahun Agustus 2023, ketika saya bertemu dengan SR12 itu, kami itu juga punya tanggungan amanah itu sampai 37 juta per bulan gitu. Belum lagi tanggungan hidup dan sekolah, saya punya 5 orang anak. Ya, lumayan ya bisa dihitung ya. Itu di atas 15 juta gitu ya. Jadi berapa berarti kebutuhan bulanan saya ketika itu. Sudah kebutuhan bulanannya tinggi, pegawai saya juga jumlahnya 15, 12 orang itu di fashion, 3 orang itu di makanan. Ini uh, yang saya itu memang tidak pernah berani memberhentikan pegawai, teman-teman. Jadi walaupun makanan kami itu sebenarnya waktu itu udah sepi banget sebenarnya. Jadi kami itu penghasilan dari penjualan itu tidak bisa membayar gaji pegawai di warung tadi ya, yang dapur Kaira itu. Terus yang di usaha fashionnya itu juga perhitungan kami itu kalau kepengen dapat impas aja gitu, kami bisa membayar gaji pegawai semua termasuk kami. Kami kan juga pegawai juga kan kalau di bisnis kami. Itu omsetnya harus minimal 300 juta untuk impas. Jadi ketika 400 juta baru ada keuntungan. Bukan keuntungannya 100 juta, bukan. Tapi
sedikit lah, nggak banyak. Nah, bayangkan ketika itu di tahun 2023 omset kami itu di bawah 100 juta. Jadi sekitar 50 sampai 70 juta. Padahal saya itu baru balik modal BEP bisa membayar semua biaya pengeluaran ketika omset saya 300 juta. Jadi pasti rugi banget gitu ya. Jadi jelas lah kenapa kerugiannya itu bisa sampai di atas 600 juta walaupun dalam 1 tahun gitu. Nah, ini teman-teman, jadi saya itu mungkin banyak yang memulai bisnis SR12 dengan nol. Ada juga kah yang memulai bisnis SR12 seperti saya, kondisinya rugi banyak dan ada tanggungan. Ini persis ya, ini mungkin ada yang hadir nggak ini tim dari Palembang? Ada yang seperti ini. Saya butuh pemasukan 40 juta per bulan Mbak Iva katanya gitu, karena saya ada amanah yang harus diselesaikan. Berarti butuhnya 40. Kok saya baru tadi ini ngetik, jadi baru nyadar juga loh, kok saya juga ternyata waktu itu saya butuh 40 juta per bulan karena kebutuhan yang saya butuhkan dalam sebulan tuh 37. Nah, itu sehingga di situ teman-teman yang mau nggak mau ketika saya dikenakan SR12, mau nggak mau ketika saya melihat peluangnya, saya harus segera bisa bayar gimana caranya dapat penghasilan untuk jadi itu tadi ya. Mau nggak mau harus jadi distributor. Nah, jadi saya memulai SR12 itu karena saya sungguh sangat terdesak sekali. Kondisi kita memang benar-benar membutuhkan gitu ya, sehingga saya nggak ngerem apa namanya, bukan ya ibaratnya apa yang bisa saya lakukan kita lakukan semuanya. Jadi ini perjalanan saya di SR12 itu 1 Agustus 2023 ini saya sering posting gambarnya ini Bu Dokter Farida sama Pak Bahtiar yang menawarkan SR12. Saya waktu itu cobanya deodoran, sabun bulus, retinol, cushion, manja, dan lip care. Kenapa? Karena waktu itu saya sudah searching di marketplace, di Shopee, itu ternyata penjualan deodoran Manjakani itu tinggi banget. Jadi saya itu langsung penasaran, apa sih istimewanya deodoran, apa sih istimewanya Manjakani gitu ya. Kalau yang sabun bulus retinol cushion ini karena saya suka aja waktu saya nyoba bedaknya cushion tuh kok bagus banget gitu. Saya langsung coba beli cushion, terus retinol katanya sih dibilang Dokter Farida waktu ini retinol bagus banget. Jadi saya belinya ini sabun bulus retinol cushion yang deodoran sama manja karena saya pengen coba produknya karena penjualannya tinggi. Sama lip care ya, penjualannya tinggi banget di marketplace waktu itu. Nah, ketika saya coba ternyata merasakan sendiri manfaat deodoran itu. Di suami saya itu deodorannya itu beneran dipakai semprot di pagi hari, itu sampai sore itu beneran nggak bau. Jadi ini luar biasa buat saya karena suami saya ini kan orangnya keringetan banget. Jadi kita udah sering coba-coba deodoran apalagi ini tidak meninggalkan bekas di baju ya teman-teman ya. Sehingga itu waktu itu saya udah langsung jatuh cinta banget. Pantesan nih deodoran ini di satu toko itu sampai terjual 3.000 pieces tuh teman-teman. Jadi saya udah mikir kalau 3.000 pieces harganya 42 berarti 120 juta omset cuman deodoran aja gitu ya. Nah, itu ketika saya coba jual, nah ini yang saya coba jual langsung tuh set status setelah saya ngicipin produknya bagus. Itu saya testimoni pribadi, saya share ke status ya. Jadi ini sambil teman-teman ini ya, menjalankan SR12 itu satu memang harus coba. Kedua, ketika saya set status ternyata target omset saya waktu itu 15 juta sebulan. Kan kenapa? Syaratnya jadi agen kan. Kalau 15 juta dibagi 30 berarti harus 500 ribu per hari. Maka saya langsung coba, bisa nggak ya saya ngomset 500 ribu per hari dari deodoran aja gitu ya. Jadi hari pertama saya langsung promosi di status WA saya, ternyata terjual tuh 500 ribu per hari. Hari kedua saya testimoni sabun bulus. Nah waktu itu anak saya itu, yang anak perempuan saya yang pertama itu dia mukanya sangat sensitif sampai beruntusan, nggak pernah pakai sabun, ternyata waktu pakai sabun bulus, itu beruntusannya berkurang. Jadi saya langsung excited karena anak saya ini nggak pernah pakai sabun wajah, akhirnya mau pakai sabun wajah ketika saya waktu itu memperkenalkan sabun bulus. Jadi saya cerita gitu aja. Anak saya ini hampir seumur hidup nggak pernah pakai sabun wajah. Ya, bahasanya kan ini ya, jadi hampir seumur hidup nggak pernah pakai sabun. Tapi setelah kenal sabun bulus, akhirnya dia mau coba sabun bulus. Jadi bahasanya seperti itu ketika saya sharing dan hari itu juga saya closing 500 ribu sabun bulus plus waktu itu minyak bulus. Nah, besoknya lagi saya coba cushion. Oh, berarti bener berhasil nih. Sehari itu saya cuma promosi cushion aja gitu. Ternyata bener closing 500 ribu. Besoknya lagi saya sambil nyobain nih ya manfaatnya manjakannya. Akhirnya kerasa juga kan manfaatnya kan manjakani. Saya promosiin manjakani. Jadi waktu itu saya nyoba beneran nggak sih produk ini laku dan saya nggak berhenti promosi kalau saya nggak closing 500 ribu per hari waktu itu. Sehingga
Ternyata benar, saya hitung-hitung tuh kadang sejuta, kadang 300.000, saya hitung dalam seminggu itu, ternyata kita beneran profitnya tuh 500.000 per hari, sehingga di tanggal 11 Agustus itu kami memutuskan untuk reakad sub agen. Setelah reakad sub agen, 12 Agustus kami memutuskan reakad agen. Dan alhamdulillah di tahun 2023, ya waktu itu 21 Agustus itu udah sama, ini banyak jasanya Coach Adam, karena beliau itu yang selalu menjapri kami dan memaksa. Gimana kalau akad sub agen waktu itu? Dan itu saya sih kepengennya secepat mungkin, tapi waktu itu 21 Agustus sampai ke 31 Agustus susah banget untuk dapat 220 juta ya. Waktu itu akhirnya saya tetap nyoba sih, waktu itu akhirnya 40 juta omsetnya, nggak berhasil dapat mitra, akhirnya berhasil di September, itu dibantu dengan adanya 2 agen. Nah ini termasuk cara saya untuk mengejar tiket distributor pertama adalah mencari 2 agen setiap bulan. Jadi September itu saya dapat 2 agen, Oktober saya nambah lagi 2 agen, jadi per Oktober saya punya 4 agen. November saya punya waktu itu 7 agen. Jadi November ini 3 agen gitu. Jadi 127 juta, 136 juta, bulan ke 2023 kita langsung 165 juta, dan alhamdulillah bulan Desember kita tiket distributor gitu ya. Nah, jadi dari sini teman-teman saya itu memulai reseller pertama kali. Kenapa? Karena itu paling besar diskonnya yang saya mampu beli gitu ya. Kalau cuma 100.000 dapatnya 15%, nanti untungnya tipis. Jadi saya coba dengan modal 400.000 gabung reseller. Yaitu tadi produknya. Nah, ketika saya gabung sub agen, jujur li kita waktu itu nggak punya uang, apalagi dengan kondisi tadi teman-teman paham, maka yang saya lakukan adalah jual tabungan emas saya ya. Untungnya saya masih jualan emas ya. Jadi saya jual waktu itu tabungan kami itu 5 gram, waktu itu ya 5 gram itu kalau diuangkan ya 5 juta. Kurang ya 4 jutaan, jadi langsung saya pakai bismillah, saya mau akad sub agen. Ini sub agen apa? Agen. Nah, ini foto di sini ini ketika kami akad sub agen ini ya. Tadi foto. Nah, ketika agen itu saya ya qadarullah tahun itu juga ya, ini ada kalau bulan itu juga ini kalau ada Bu Alfi tahu karena ini teman saya arisan. Saya itu ikut 2 arisan, jadi beban saya yang tadi nih teman-teman ya. Berapa juta tadi per bulan? Itu belum termasuk arisan. Karena kami itu punya arisan 500.000 per bulan. Saya ikut 2 nomor, berarti ada 1 juta per bulan. Makanya saya nggak mau lagi diajak arisan tuh berasa banget hutan beban per bulannya ya. Kecuali kita memang lagi cukup gitu ya. Jadi alhamdulillah waktu itu terakhir nomor saya kan memang saya selalu minta belakang. Waktu itu terakhirnya bulan itu, jadi saya langsung cair tuh 2 kali 7 juta. Berarti 14 juta keluar, dan itu langsung udah saya pakai untuk akad agen. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang lagi ngejar tiket distributor, kalau kita sudah yakin dengan potensi penghasilan SR12-nya, udah nyoba nih jualan ya. Bu Ani ada nggak sih di sini? Jadi sudah tahu nih udah nyoba jualan, ternyata udah laku, terjual sesuai dengan, oh ternyata kok laku ya, kok responnya bagus ya. Kan udah sesuai itu ya dengan perhitungan, maka kita jangan ragu-ragu lagi untuk berani berinvestasi ketika kita punya barang yang bisa dijual. Karena waktu itu saya jual emas ya. Kemudian ketika agen juga saya langsung investasikan uang saya untuk akad agen. Nah, jadi teman-teman minta tolong sekali teman-teman yang ada di sini cerita tentang saya yang pernah kerjasama dengan tadi saya nyebut nama artis itu tidak untuk di-share secara umum ya. Karena khawatir uh, ada yang tidak berkenan gitu ya teman-teman. Ada khawatir uh, pihak lain tidak berkenan. Oh iya, suaranya nggak keluar ya ini ya? Nggak keluar ya? Keluar, Bun. Iya, Bun, tidak keluar. Oke, sebentar ya. Ya. Titi, hari ini aku usai Titi. Oke. Mati ya. Ini udah sering di-share ya oleh Coach Adam juga. Jadi ini ketika saya pertama kali akad agen nih. Jadi barang-barangnya closing tiket distributor ya. Oh, Pak jadi agen. Itu tadi nah itu tadi adalah momen ketika X Gathering. Jadi karena waktu itu kita lagi ngejar tiket distributor, jadi kami
termasuk yang dapat omset tertinggi kedua waktu itu ya, yang langsung diberikan oleh Bu Peri. Dan tadi ada momen yang waktu itu emosional banget ya, ketika ada saya menutup bannernya ini ya teman-teman ya. Karena sebelumnya kan ini bannernya banner fashion ya teman-teman. Nah, jadi waktu itu saya Bismillah banget ya. Ini saya benar-benar udah stop ya fashionnya, stop jualan merek ini karena memang waktu itu saya udah diputus kontrak nih teman-teman, nggak boleh lagi jualan merek ini. Jadi waktu itu itu momen yang saya waktu itu sampai diskusi lama sama Coach Adam. Ini bener nggak ya? Saya mau beneran ganti kapal ya, ganti arah gitu dari fashion langsung ganti ke SR12. Jadi itu sebenarnya momen yang paling mendebarkan ya ketika saya mengganti banner saya udah langsung saya tutup aja dengan produk SR12. Nah itu, nah ini akhirnya dari fashion ini teman-teman, alhamdulillah ternyata itu adalah keputusan yang tepat ketika kami itu langsung banting setir gitu ya. Ketika saya itu diskusi juga ya waktu itu dengan apa namanya, paling banyak sih paling dengan Coach Adam itu ya, itu kami memang memutuskan ibaratnya ini bakar kapal gitu. Kami nggak bisa balik lagi. Padahal ini udah 15 tahun, bisa bayangin ya teman-teman ya. Saya itu berbisnis fashion yang saya udah biasa gitu loh. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Ini harusnya saya bisa bangun lagi gitu loh di bisnis fashion gitu loh. Tapi kalau ketika saya udah fokus ke herbal, fokus ke skincare, maka saya nggak bisa balik lagi ke fashion gitu. Maka waktu itu saya cukup deg-degan gitu ketika memutuskan untuk benar-benar menutup. Dan ini ternyata alhamdulillah ini kita akhirnya distributor bulan Desember 23 kami menjadi distributor dan belum genap 2 tahun. Nah ini kita menjadi best new distributor. Ini kelihatan ya siapa ini? Di depan nih yang paling nih siapa nih yang paling ini nih Coach Adam ini. Di depan kami ini adalah Coach Adam ya, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Coach Adam sudah mendorong kami. Terus terang kami ketika akad agen itu didorong tuh sama Coach Adam. Bunda Iva akad agennya sekarang aja gitu. Jadi waktu itu sebenarnya masih ragu-ragu karena itu adalah uang satu-satunya kami ya, barusan cair 14 juta didorong lah untuk jadi agen waktu itu. Jadi alhamdulillah bersyukur banget bisa berada di SR12 sehingga nggak lama kemudian kita bisa jadi best new distributor. Jadi best new distributor tuh distributor yang baru itu omsetnya di total gitu loh dalam 14 bulan, dan kami ini yang nomor 1 yang tertinggi. Dan alhamdulillah sampai 2025 ini kita masih best nomor 1 di regional 6. Jadi kalau SR12 nih teman-teman yang belum distributor tuh dibagi regionalnya ada sampai 7 ya. 8. Oh 8 gitu ya, kami regional 6. Sebentar, nah teman-teman yang belum jadi distributor, kalau sudah jadi distributor tuh kan 50% nih ya diskonnya. Keuntungannya udah nyata kayak saya tadi ya. Perlahan-lahan bisnis kami membaik gitu ya. Kemarin pegawai saya itu kami diskon gajinya. Ini bukan pelanggan yang didiskon ya. Jadi boro-boro kami itu apakah jual di bawah harga? Kami nggak cukup kalau saya jual di bawah harga. Kami itu kalau bisa malah jual di atas harga. Karena pegawai kami ini masih ada gitu loh. Dan mereka ini gajinya itu didiskon. Pertama 20%. Saya kira kalau didiskon itu bakalan ada yang keluar gitu. Ternyata ya masih bertahan gitu ya. Sampai saya diskon lagi 50%. Nah ketika diskon itu kami semua, saya juga suami saya itu semuanya didiskon semuanya. Padahal ya yang gaji ya kita semua ya. Uangnya dari mana ya? Akhirnya kayak ya uangnya dicari-cari lah, tetap gajian tapi diskon 50% gitu ya. Nah, akhirnya dengan profit dari diskon 50% itu kami akhirnya bisa gaji pegawai itu nggak diskon lagi. Nah, itu alhamdulillah 1 tahun lah sesudah diskon. Kita mulai kapan? Nggak diskon lagi gaji pegawai? Berapa tahun setelah jadi distributor? 6 bulan kan. 6 bulan lah sekitar jadi distributor itu. Jadi keuntungannya udah cukup nih pegawai-pegawai kami. Terima kasih ya sudah bersabar gitu ya dengan gaji yang didiskon. Akhirnya mungkin sekitar 6 bulan ya pegawai kami itu gajinya udah 100%. Jadi tanpa diskon.
Nah, itu dari diskon 50% aja kita itu sudah dapat untung gitu ya. Jadi ibaratnya secara ekonomi kita udah membaik. Nah, ternyata ini saya bahkan baru tahu teman-teman ya. Ketika saya itu ngejar tiket distributor ya kejar aja gitu. Kejar omset, kejar aja. Bukan karena apa? Buat gaji pegawai gitu loh kalau kami itu ya. Buat menutup amanah-amanah kami yang alhamdulillah lunas Juli. Barusan lunasnya. Tahun ini bulan Mei kemarin ya alhamdulillah. Jadi amanah yang tadi saya sebutkan tuh alhamdulillah berhasil lunas di tahun yang kemarin gitu ya alhamdulillah sekali. Nah, itu dari diskon 50% aja itu sudah bisa menaikkan perekonomian kami. Ternyata itu ada bonusnya lagi nih teman-teman kalau jadi distributor. Jadi ini teman-teman, saya tekankan lagi SR12 itu jangan berhenti di agen gitu ya. Jangan berhenti di sub agen, misalnya nggak lama nggak naik-naik. Kenapa nggak langsung naik aja langsung ke distributor? Jadi apalagi nih buat teman-teman yang hadir di sini, distributor itu bukan dikejar santai gitu teman-teman, karena ada kuota. Jadi ada kuota, kalau teman-teman ini ada di Banjarmasin, mau jadi distributor nggak bisa loh, Banjarmasin sudah full gitu loh. Nah teman-teman, gimana? Jadi kalau teman-teman kuotanya belum penuh di tempat teman-teman, maka bergeraklah jangan ngerem gitu ya. Nah karena kalau kami sih nggak ngerem karena kebutuhan gitu ya, karena BU butuh uang. Ternyata itu kami mendapatkan reward banyak banget. Itu saya sampai Masya Allah tuh saya sampai kaget. Ih, SR12 ini baik banget gitu loh. Pak tahun ini baik banget gitu ya. Kok bisa sih nyiptain sistem bisnis yang kita itu udah untung, ada untung tambahan lagi gitu. Jadi saya itu dapat tur Maldives 2 kali. Berarti ya Pak, saya bisa berangkat, suami berangkat. Kemarin diganti di Cina. Ini yang di bawah ini, fotonya ini saya, Pak Tony, ini karena Maldives itu air semua gitu, bosen katanya. Kayak kayak di Indonesia aja katanya. Jadi minta para DU izin minta ke China gitu ya. Jadi tur Maldives kami ganti dengan China. Terus kemudian umroh itu September 2024 kami juga dapat tiket umroh. Jadi ini kebetulan ini di foto Qadarullah bertemu dengan Dr. Farida leader kami dan beliau juga umrohnya karena SR12. Karena hasil keuntungan SR12. Masya Allah ya. Nah, itu kemudian ketika tadi saya maju di atas panggung, itu dapat cash money 15 juta sebagai best new distributor gitu ya. 2024 ini salah ketik ini. Kemudian masih berlanjut nih teman-teman kalau udah jadi distributor nih buat teman-teman ya. Buat memotivasi teman-teman kalau jadi distributor itu enak gitu ya. Ada reward-rewardnya dan itu rewardnya itu nggak main-main. Jadi tahun 2000 Maret 2025 kami dapat tiket umroh. Terus Juni 2025 kami dapat tiket Eropa yang saya minta dicairkan semuanya untuk berangkat umroh insya Allah. Mohon doanya tanggal 25 September besok kami berangkat umroh. Jadi mencairkan tiket umroh Maret 2025 dan tiket Eropa 2025 dan tiket Eropa Desember 2024. Jadi saya mencairkan 3 tiket untuk keberangkatan saya, suami, dan anak saya. Jadi 3 orang semuanya insya Allah dibayari sama SR12. Jadi itu luar biasanya saya bahagia dan bersyukur bisa ada di SR12 nih teman-teman. Nah, lebih bersyukur lagi di SR12 itu ketika kita itu ternyata beda dengan bisnis sebelumnya ya ketika ada orang minta diajarin bisnis fashion. Saya bilang susah gitu loh, nggak bisa orang lain itu bisa meniru apa yang saya lakukan gitu loh. Tapi di SR12 ini gitu ya, kan belum genap 2 tahun ya, ternyata saya itu bisa melahirkan 6 orang distributor. Mohon doanya juga ini insya Allah kalau lancar nih ada di sini Bunda Yunita moga diberi kelancaran sama Bu Lilik dari Bali. Bu Yunita ini moga-moga bisa lahir lagi 2 distributor tahun ini, amin. Nah itu ada Bunda Asia lahir bulan Agustus 2024, Bunda Siti Zainab ada di fotonya ini adalah Agustus 2024, Bunda Anita Dwi Susanti Oktober 2024, Bunda Erni Oktober 2024, Bu Ida Farida Januari 2025, Bu Siti Alfia karena tahun lalu dia belum lahir jadi belum ada di foto ini. Ini kan kebetulan adalah anniversary kemarin nih. Jadi dia barusan lahir 2000 Maret 2025. Nah, ini yang bikin saya lebih bahagia lagi di SR12 adalah apa yang saya lakukan itu saya bisa ajarkan gitu teman-teman ya. Saya ajarkan terus bisa bikin orang lain nih. Bunda Asia kebetulan bukan kebetulan ya. Bunda Asia ini sepupu saya. Bunda Siti Zainab ini teman SMA-nya Bunda Asia. Kalau Bunda Anita ini teman saya udah lama banget dari anak saya sejak jualan pusatjilbab.com. Beliau ini reseller baju, reseller jilbab saya.
Waktu itu mereknya Sasmira. Beliau ini reseller. Makanya saya kenal itu sejak udah 15 tahun lah saya kenal dengan Bunda Anita ini. Kemudian Bunda Erni ini bestinya Bunda Anita. Jadi artinya apa? Kita itu bisa ngajak orang-orang terdekat kita, teman-teman. Jadi kalau bisnis bagus, mah kita nggak perlu susah-susah promosi gitu ya. Nah, kalau orang lain nggak percaya, ya sudah kita ngajak orang terdekat kita gitu ya, saudara saya. Jadi kalau di grup saya itu ada sepupu saya, bude saya, tante saya itu ada di grup semua. Levelnya udah agen, sub agen gitu ya. Kemudian Bunda Ida Farida ini sahabatnya Bunda Siti Zainab. Bunda Siti Alfia ini sahabat saya dan sahabatnya Bu Erni. Tapi kodarullah beliau memilih bergabungnya di Bunda Erni gitu ya. Jadi SR12 ini kalau bisa diperhatikan ya teman-teman ya, mungkin juga kalau ada Bu Yunita di sini, memang begitu SR12 nggak perlu banyak-banyak orang gitu ya. Mungkin Bu Yunita sama Bu Susi itu kakaknya. Jadi SR12 gitu aja, nggak usah lama-lama, nggak usah jauh-jauh, aja saudara sendiri, keluarga sendiri gitu ya. Nah itu akan jadi tim kita yang kita itu siapa sih yang percaya sama kita kalau nggak saudara sendiri, keluarga sendiri gitu ya. Jadi bisa dimulai dari keluarga terdekat kita sendiri. Loh, sudah selesai ya? Sudah selesai. Jadi teman-teman, nah itu saya itu gimana ya? Akhirnya saya itu mengejar tiket distributor. Ini cara saya adalah yang pertama itu, ini saran saya buat teman-teman itu adalah membuat goals, terus kemudian visualisasikan, jadi di print dan ditempel. Karena saya itu udah jelas sih goalsnya adalah membayar biaya saya. Jadi kalau saya goalsnya itu angka, saya butuh uang berapa tiap bulan. Jadi angka itu yang saya tulis. Kalau kebutuhan kita udah hafal untuk apa aja gitu ya. Jadi itu yang saya tulis di dinding. Kemudian jalur langit. Nah ini yang saya lakukan ya teman-teman ya. Moga-moga bermanfaat juga buat teman-teman. Bukan berarti ini yang benar gitu ya. Karena ya saya nggak ngerti juga uh, pengalaman orang lain mungkin bisa berbeda gitu ya. Memperbanyak ibadah, berdoa, sedekahnya ditambah. Jadi sebelum saya itu punya target penghasilan gitu, saya udah targetin dulu kalau saya dapat uang segini, saya mau sedekah berapa. Nah, ketika saya udah mulai mau saya sedekah berapa, itu saya keluarin dulu teman-teman. Jadi apa? Buat mancing yang tadi target target penghasilannya. Jadi kalau saya sih ditambahin dulu malahan sedekahnya biar penghasilannya bertambah gitu ya. Jadi ditambahin dulu terus kemudian tentu saja minta doa ke orang tua gitu ya selalu dan orang-orang ustadzah gitu ya, guru-guru kita gitu, kemudian ke keluarga yang lain. Nah, itu termasuk kenapa saya bisa kenal sama sepupu, Pak De Bude itu saya bawain susu ke mereka. Pak De, tolong ya doain saya lagi memulai usaha baru nih. Yang kemarin tidak berjalan lancar, mohon doain biar usaha saya lancar kali ini. Ya, Iva, moga-moga bisnismu lancar. Lah, udah seneng kan kita. Nah, itu doa-doa seperti itu yang kemudian akhirnya Pak De saya ini anaknya gabung jadi sub agen ke kami karena alhamdulillah merasakan manfaatnya gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah gitu apa yang kita lakukan action pertama kali? Kalau saya itu langsung nulis daftar nama. Nah, ini buat yang kejar tiket distributor gitu ya, 120 juta di awal-awal itu kan agak PR gitu ya. Jadi kalau saya itu mencari tim yang bisa kita ajak kejar tiket itu. Jadi kita kerja bareng yuk, nanti habis aku distributor, kamu yang distributor, ibarat kata gitu ya. Jadi kita partner untuk menjalankan bisnis SR12. Maka saya mencari ketika itu ya saya kan udah punya target kan, ini di bawah ini 2 new agen per bulan. Karena saya punya 2 agen per bulan, maka saya tulis tuh teman-teman saya, keluarga Pak De Bude, siapa yang kira-kira dia bisa punya dana dan dia open minded gitu ya kalau diterangin gitu. Ini jadi saya datengin orang-orang itu, saya telepon, saya presentasiin bisnisnya dan pertama doain gitu. Kadang-kadang ada tuh yang hari bulan pertama kami dapat agen itu, saya baru berdoa ya Allah, moga-moga si ini orang-orang yang saya tulis di sini tuh closing agen. Nah, kok Darullah itu orang ini malah yang saya tulis namanya dia yang nelpon saya tiba-tiba nelpon, Mbak Iva saya mau deh jadi agen gitu loh. Karena sebelumnya itu beliau itu berangkat umroh, beli deodoran saya karena melihat status saya. Dipakai ke umroh, ternyata dia bilang, Masya Allah Mbak, deodoran ini bagus banget. Saya itu orangnya itu bau badan katanya gitu. Tapi sejak saya pakai ini, itu anak-anak saya sama suami saya nggak komplain katanya gitu. Jadi beliau merasakan sendiri manfaat deodoran pulang dari umroh gitu ya. Saya kan rencananya mau ke rumahnya gitu. Beliau langsung nelpon saya di hari ketika saya menuliskan namanya. Bismillah ya Allah mudahkanlah saya dapat agen hari ini. Di agen apa ya nama yang saya tuliskan ya orang itu ternyata dia langsung nelpon saya di hari pertama itu. Makanya ini teman-teman mungkin bisa jadi
teman-teman ini ya. Jadi ketika kita yakin, kita tulis, kita berdoa, bisa jadi Allah mendatangkan rezeki yang tidak disangka gitu ya. Apa Allah cuma pengen menunjukkan kuasanya, kalau aku mau gampang banget gitu lah ya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu gitu ya. Kalau kita udah bersandar sama Allah, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah, jadi kemudian yang saya lakukan ketika itu adalah langsung membuat grup untuk sharing materi. Jadi teman-teman bikin grup sendiri itu membuat apa ya, membangun leadership kita ya. Jadi kita bisa punya arahan gitu loh. Jadi kita punya orang yang kita bisa promosiin sih sebenarnya, buat kita kirim materi promosi sehari biar kita bisa bantu dia ketika apa namanya, dan kita nggak tergantung sama grupnya orang gitu ya. Kalau kayak misalnya saya mau ngajak nih grupnya orang, ternyata misalnya grupnya dulu saya kan gabung juga ke grupnya Coach Adam. Coach Adam nge-share-nya cushion, padahal saya nggak punya stok cushion gitu ya. Jadi saya butuh grup itu nge-share produk yang produk saya punya hari itu, yang pengen saya promosikan hari itu. Maka saya bikin grup sendiri yang saya punya, bikin materi sendiri, video sendiri dan gambar sendiri. Nah, itu yang pertama kali saya lakukan. Nah, waktu itu kan malu ya, pertama kali belum ada membernya gitu ya. Jadi saya masukin nama saya, nama suami, nama pegawai saya gitu ya. Jadi biar kelihatan agak banyak gitu ya. Langsung 10 kan awal-awal. Jadi pas ada member baru, kita sapa dia gitu ya. Padahal yang lain itu sebenarnya teman-teman dan keluarga kita sendiri gitu ya. Nah, itu kemudian yang saya lakukan kemudian adalah ini nih, jadi untuk kejar tiket distributor nih ya udah mepet-mepet closing kayak ini nih September, udah tanggal 20 kurang 10 hari gitu ya. Nah, kita ini nih buat yang sudah ini ya apa yang lagi kejar omset ya. Mungkin hari ini ada yang kejar omset. Nah, itu kita baca penjualan mitra-mitra kita. Reseller itu kalau yang berhasil menjual 1 juta per bulan, nah itu kita teleponin, Mbak, ini penjualannya udah bagus banget, 1 juta lebih ya. Kenapa nggak naik agen, sub agen gitu ya? Karena kalau naik sub agen kan lebih mudah ya, uangnya sedikit. Kalau naik agen kan lebih effort. Nah, kalau saya nyuruh agen, nanti dia omsetnya masuk omset jaringan, bukan omset pribadi ya teman-teman ya. Makanya kalau kita ini kalau untuk kejar tiket distributor ke sub agen gitu ya. Nah, itu kita semangatin untuk dia naik akad menjadi sub agen di bulan ini gitu ya. Nah, itu kita ini kan bayangkan keuntungannya dari 20% jadi 30% kan seperti itu ya kita ngomongnya. Jelas kan memang kita nggak ngecap ya, memang udah terlihat gitu keuntungannya. Kan rugi gitu loh daripada cuma 20. Kalau sub agen bisa ngerekut reseller, tapi kalau reseller kita ngerekut marketer cuma untung 5% gitu loh. Tapi kalau sub agen ke marketer itu masih bisa selisih 15%. Jadi uangnya itu terlihat. Nah, ini yang saya lakukan juga. Kemudian target kerja harian. Nah, ini ya kayak tadi saya cerita, saya nggak berhenti promosi sampai saya dapat omset 500.000 per hari, omset pribadi saya waktu itu 15 juta. Nah, kalau udah ketika kejar tiket distributor, berarti nggak 500.000 lagi ya, minimal kan harus 50 juta kan. Berarti saya harus 1 reseller per hari waktu itu gitu sih. Jadi nggak cukup 1 reseller sih, harusnya ini 2 reseller. Karena kalau omset pribadinya distributor kan harus berarti berapa ya? 1,5 juta ya minimal, atau 2 juta lah per hari gitu ya. Teman-teman bisa breakdown kebutuhannya. Nah, terus saya juga melakukan presentasi minimal 2 kali seminggu. Jadi Sabtu Minggu itu saya manfaatkan baik dengan baik. Kalau bisa, ini kayak tipsnya Bunda Iin itu ternyata lebih gokil lagi. Beliau sampai seminggu itu bisa sampai 7 sampai 10 kali presentasi, dan itu benar-beneran mengantarkan beliau jadi distributor. Dan saya ada target gitu ya, new agen per bulan. Nah, target itu susah teman-teman kalau kita nggak bersandar sama Allah ya. Jadi kadang-kadang kalau ditulis itu siapa ya yang mau jadi agen, tapi udah hapus aja deh kita pemikiran-pemikiran siapa ya itu minta aja sama Allah. Jadi udah kita pasrah aja sama Allah, ya Allah aku pasrahkan hasilnya kepada Engkau gitu ya. Tapi kita maksimalkan ikhtiar, tulis daftar nama dan yakin. Nah, ketika kita yakin, ini mata kita, posisi tubuh kita itu udah enak dilihat ketika kita presentasi. Beda ketika kita ragu-ragu gitu ya teman-teman. Maka penting sekali kita itu yakin bahwa kita akan closing sebelum kita presentasi. Nah, ini teman-teman, saya mau cerita aja sih kalau kenapa sih gunanya vision board itu ditempel gitu ya. Biar kita ingat gitu loh, impian kita itu apa, terus berapa dana dibutuhkan gitu, tulis ditempel gitu ya.
Kemudian hitung berapa kebutuhan profit kayak saya tadi ya. Saya butuh uang segini gitu loh. Nah, kemudian berdoa deh, yakin dan ikhtiar, perlancar dengan sedekah harian. Nah, ini kalau izin juga saya tampilkan konten saya tentang apa sih ya alasan. Nah, itu kalau saya itu begitu teman-teman. Jadi, saya pengen berlama-lama nih di Baitullah. Jadi, kayak ini besok ini alhamdulillah kami sampai 15 hari sih walaupun nggak di Baitullah juga karena nganterin anak kami ke Turki gitu ya. Jadi saya tuh pengen kalau kepengen langsung berangkat gitu. Nah kalau berangkat di sana mungkin itu yang jadi motivasi saya kenapa saya menjalankan bisnis itu lebih banyak di online teman-teman. Atau lebih banyak saya ngerekrut pegawai. Jadi walaupun pegawai saya banyak, nggak ada kepikiran untuk ada kepikiran, nggak ada kepikiran untuk memberhentikan gitu loh. Yang saya pikirkan gimana caranya saya apa namanya mendelegasikan pekerjaan yang harusnya ketika saya pergi itu ada yang ngerjakan. Jadi itu makanya teman-teman saya eh, eh, mengingatkan buat teman-teman yang nggak berani merekrut pegawai gitu loh. Pegawai itu pertama kita membagi rezeki kepada mereka, kedua itu meringankan kinerja kita gitu ya. Kalau mitra belum tentu dia mau kita suruh-suruh kan ya. Misalnya presentasi, Mbak, kamu presentasi gitu, nggak mungkin kan ya. Karena apa? Kita nggak gaji mereka. Tapi kalau pegawai udah kita bayar dengan SOP-nya, pasti dia mau. Jadi, saya beruntung punya pegawai yang bisa dipercaya gitu, sehingga ketika saya pergi, itu mereka amanah menjaga stabilitas bisnis kami gitu ya. Jadi, saya karena saya itu udah ada visi nih. Kalau saya mengerjakan sesuatu, saya akan ninggalin ya agak lama. Nah, jadi saya merancang usaha saya itu gimana biar kalau saya tinggal dia tetap jalan. Nah, ini kan teman-teman gimana kalau nggak punya pegawai gitu ya. Jadi eh, penting sih kalau teman-teman saya dulu juga ya di awal-awal berbisnis itu takut waktu merekrut pegawai gitu. Bisa bayarin nggak ya gitu ya. Ini saya cerita pengalaman saya aja. Ternyata ketika saya ngerekrut satu itu pegawai nggak kerasan ya teman-teman. Jadi minimal ternyata pegawai itu minimal dua. Ya moga-moga teman-teman bisa nemu pegawai satu tapi kerasan. Jadi ternyata merekrut tuh harus dua gitu. Karena kalau enggak dia nggak ada teman ngomong kan. Masa ngomong sama bosnya gitu ya. Jadi biasanya kalau pegawai cuma satu itu gampang turnover, gampang resign gitu loh. Jadi saya rekrut langsung dua. Waktu itu sih deg-degan ya. Ketika saya pertama kali itu di merekrut pegawai langsung dua bisa bayarin nggak ya. Nah itu ternyata itu ya memang eh, misalnya ya saya udah punya penghasilan 3 juta gitu ya. Mau pegawai misalnya digaji 4 juta ya, digaji 2 juta. Berarti logika kan tinggal 2 juta dong ya karena saya nggak bayar pegawai 2 juta gitu ya. Nah, ternyata ketika pengalaman saya ketika kita bayar pegawai itu 4 jutanya nggak berkurang loh teman-teman. Omset kita akan bertambah dan 4 jutanya ini malah bertambah. Bukan 4 juta tapi bisa jadi 5 juta dan pegawai itu tetap terbayarkan. Nah, ini pengalaman saya buat yang ragu-ragu untuk merekrut pegawai kalau udah ada keuntungan, berapa sih gaji pegawai itu sisihkan untuk niatkan deh mau membuka lapangan kerja satu. Jadi itu kan ibadah juga ya teman-teman. Ada pahalanya, ada sedekahnya, dan ketika kita sedekah kan Allah janjikan untuk berlipat ganda ya. Jadi insya Allah itu akan membuat bisnis teman-teman itu membesar. Gitu. Nah, mengenai apa sih pekerjaan pegawai itu nanti bisa didiskusikan ke eh, leadernya masing-masing, gitu ya teman-teman. Nah ini dari fashion, lihat apa aku baca ini Pak. Ke SR12, ini teman-teman yang kami rasakan, bisnis SR12 ini, pengalaman kami itu adalah terbaik setelah kami menjalankan 21 tahun berbisnis. Ini paling bahagia. Jadi terbaik secara finansial, itu kami bahagia. Kedua, ketika kami bisa membantu banyak orang gitu ya, mendapatkan penghasilan juga di SR12. Nah, itu yang kami rasakan
adalah bisnis yang terbaik yang kami rasakan sampai saat ini. Bahkan kan saya nggak semua bisnis saya lewati ya, nggak semua tutup. Ada juga yang masih tetap saya jalankan. Tapi yang saya rasakan, yang pernah saya jalankan itu kami merasakan SR12 adalah terbaik yang pernah kami jalankan. Ini saya izin bercerita juga. Toko ini usianya sudah lebih dari 15 tahun. Jadi kami buka toko ini pertama namanya masih Plaza Muslim ya. Jadi bukan Pusat Jilbab, itu masih di rumah saya yang lama. Nah, ini kami punya ruko juga. Ini ruko ya. Jadi mulai bisnis di sini itu namanya Plaza Muslim. Jadi saksi kami jatuh 3 kali dan bangun 4 kali. Itu namanya Plaza Muslim. Kemudian ganti Kaira Hijab Fashion, makanya saya nggak bisa lepas tuh namanya, Kaira masih ada di sana. Ganti jadi Ricis by Kaira, masih ada di depan. Sekarang ganti nama menjadi Ricis by Kaira. Kaira Herbal Beauty. Ini kondisi di belakang toko kami ya, stok kami. Ini kalau di depan, jadi di depan dia bungkus paket, melayani konsumen. Belakang tadi adalah gudangnya. Nah, ini adalah jalan tur bersama SR12. Oke, kayaknya udah selesai ya ini, insya Allah. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga bermanfaat. Sudah Bang Anis, ini Bang Anis masih ada? Ya, Teman-teman, ini Bang Anis kayaknya kelelahan, mungkin ketiduran karena tadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bunda Iva tadi. Oh iya Bun, saya sangat-sangat menginspirasi sekali ceritanya. Ini tadi mungkin audionya nggak bisa saya open ya. Masya Allah Bunda Iva, terima kasih banyak ya. Jadi saya tadi beberapa poin yang saya catat bahwa perjalanan Bunda Iva dari dan berproses ya, dari satu bisnis dan mulai dari 2004 tadi ya, kurang lebih saya hitung 19 tahun, dari 2023 sampai dari awal Bunda Iva menjalankan bisnis itu kurang lebih 19 tahun. Ada bisnis warnet, bisnis pusat jilbab, fashion, soto ayam, ya, jual beli emas, agen perjalanan umroh, dan yang terakhir sampai dengan saat ini adalah bisnis herbal kosmetik, Masya Allah. Dan beliau sebelum menjual yang pastinya beliau pakai dulu ya, seperti teori-teori yang pernah kita sharing bahwa untuk keyakinan kita share kepada konsumen atau siapapun ya wajib kita pakai dulu. Beliau awalnya itu beliau pakai dulu adalah deodoran, minyak bulus, dan cushion ya Bunda ya. Kemudian target closing beliau sudah catat, target closing minimal 500.000. Tadi beliau sebut 500.000 profit ya Bunda ya, 500.000 profit. Masya Allah. 500.000 omset masih ada. Oh, 500.000 omset ya, ya 500.000 omset. Dan beliau ada beberapa poin yang saya catat ya. Apa yang sangat, nah ini dia, melahirkan 6 distributor, mengajak bisnis bareng. Nah ini kata kuncinya tadi yang saya juga sempat dengarkan dari beliau. Kemudian ya mulai dari buat grup sendiri, presentasi 1 sampai dengan 2 kali dalam seminggu, kemudian buat target per bulannya, kemudian yang pasti tadi yang terakhir ini yang saya sangat dengar adalah tetap tulis berapa targetnya, kemudian semuanya minta sama Allah ya, maksimalkan aja ikhtiar dan yakin. Nah itu kata-kata yang saya catat Bunda ya. Masya Allah, dan tentu kita semuanya. Nah mungkin sesi Pak Ade ada juga Bunda ya, sesi Pak Ade? Nggak ada Pak. Atau oh nggak ada. Nah Masya Allah. Nah Bapak Ibu semuanya mungkin ada yang mau bertanya atau bisa chat di kolom komentar ya, terkait yang pertama mungkin bisa share dulu insight apa yang Bapak Ibu dapatkan. Yang kedua bisa langsung bertanya nih. Nah ini materi jarang loh, sharing-sharing ini Bunda Eva, waktunya beliau sangat padat pastinya ya.
Dan kita bersyukur bahwa malam ini kita bisa mendengar dan ya satu momen sejarah dari beliau Ya Allah. kepada kita semuanya. Iya, Masya Allah. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, boleh langsung saja open mic atau raise hand dulu, atau boleh chat di kolom komentar. Apa kira-kira pertanyaan yang buat Bunda Iva dan Pak Ade, mumpung beliau masih di sini. Masya Allah. Ada yang mau bertanya? Saya terkesima, Masya Allah. Terkesima, Bunda. Ada yang koreksi 2004 sampai 2023 19 tahun ya Bunda mulai usaha dan bisnis. Kan sekarang udah 2025. Jadi udah 21 tahun. 21 tahun. Masya Allah. 21 tahun Umur saya masih ternyata 25 teman-teman ya. loh. Umurnya masih 25, masih muda ya, masih muda Bunda Eva dan Pak Ade ya, Masya Allah. Nah, ada yang mau bertanya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, 9.500 peserta Zoom kita. Yuk, ada yang mau bertanya, jangan malu-malu ya, jangan malu-malu, Bunda Eva nggak menggigit, Pak Ade juga tidak menggigit. Pokoknya bertanya saja, mumpung beliau masih di sini. Kalau begitu saya bertanya Bunda, ya boleh ya, moderator bertanya. Boleh. Karena ini lama banget pesertanya. Oh iya Bun, tadi itu beliau perjalanan usahanya kan udah mulai panjang memangnya 21 tahun ya. Mungkin boleh sharing kepada kita semua Bun. Maksudnya kira-kira di SR12 ini yang membedakan tadi mungkin tadi sudah di spill yang membedakan beberapa poin, tapi apa yang paling mendasar sebenarnya Bunda di bisnis SR12 ini dengan bisnis-bisnis sebelumnya yang paling mendasar, yang paling fundament begitu Bun? Boleh share kepada kita semuanya. Terima kasih. Ada dua ya yang paling fundament di SR12 nih kalau buat kami itu. Yang pertama memang potensi keuntungannya itu loh. Kalau di kami, kalau kata suami saya tadi langsung diskon gitu ya. Karena memang kita nggak bisa jalanin bisnis kalau keuntungannya itu tidak jelas gitu loh. Jadi ini beneran bisnis yang memang profitable, profitnya tebel gitu ya. Kemudian yang kedua yang memang saya senang itu adalah aman gitu ya, aman dan nyaman. Karena aman itu apa? Saya sih ngerasa aman ya di SR12 ini. Jadi ketika saya menjalankan bisnis tadi ya kayak warnet gitu ya, saya memprediksi 3 tahun gitu. Bukan memprediksi target, itu bukan prediksi target kami 3 tahun, walaupun akhirnya ternyata berkembang bagus sampai 9 tahun gitu ya. Kemudian ketika fashion itu saya udah kayak ketika gagal 3 kali itu, aduh ini masa mau kita mulai dari awal lagi gitu ya. Jadi kita itu udah memprediksi semakin besar kebutuhan. Jadi ketika penjualan itu makin besar, maka stok butuh makin besar. Nah, kita ketika udah biasa stok itu besar, gimana kalau tiba-tiba permintaan turun? Maka kita harus siap lagi dengan dead stock gini. Sisa stok lah ibaratnya. Jadi kita udah kayak setiap kali launching produk itu deg-degan. Bismillah ya. Jadi makin besar tuh sebenarnya resikonya makin besar. Permintaan makin tinggi, itu kita resikonya itu makin besar. Nah, ketika menjalankan bisnis SR12 itu hati saya itu nyaman. Kenapa? Karena saya ngerasa di lingkungan orang-orang yang baik gitu ya. Saya merasakan sendiri ownernya itu baik gitu ya. Dari apa? Dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan owner itu membela kita sebagai mitra-mitranya. Itu menenangkan karena saya itu bukan sekali ini aja menjadi mitranya. Sebelumnya saya megang banyak merek ya, di hijab itu kita kan sejualan banyak merek, dan saya baru di sini merasakan owner itu yang kalau di bahasa marketing itu excellent service lah. Jadi kita berharapnya 1, beliau ngasihnya 2. Kita berharapnya 5, beliau ngasihnya 10. Saya berharap dapat diskon 50%, taunya ada reward, taunya ada poin kayak gitu tuh yang saya tuh setiap dapat ada info baru itu saya terkejut. Ya Allah, ini yang owner SR12 apa nggak rugi gitu, pertanyaan saya seperti itu. Nah itu pertanyaan teman saya juga ketika gabung di SR12, ini ownernya apa nggak rugi gitu ya. Nah itu jadi setiap kali, jadi ada perasaan aman, nyaman, sehingga saya berani ketika saya menerangkan bisnis ini ke orang lain, mengajak orang lain, itu bukan lagi jualan gitu. Saya sudah mau bantu kamu, mau ditolong apa enggak. Jadi bahasanya itu kita beneran ketika kita mengenalkan produk SR12 atau mengenalkan bisnis SR12 itu adalah ini yang beda dengan yang lain, itu adalah
kita itu nilainya itu sudah nilai membantu, bonus finansial. Jadi ketika kita membantu orang, bonusnya kita dibantu sama Allah dengan kecukupan ekonomi. Kalau di SR12 seperti itu. Jadi ya nggak ada kan di bisnis sebelumnya saya mah jualan baju gitu ya. Mereka udah beli baju tuh bulan lalu, bulan ini, 2 minggu lagi saya launching baju, saya bilang, rugi loh kalau kamu nggak beli. Padahal ada perasaan bersalah di dalam hati. Orang sudah beli kok disuruh beli lagi gitu ya. Ada perasaan bersalah ketika jualan fashion gitu. Tapi di SR12 ketika saya nyuruh orang beli susu itu ada rasa, iya aku mau bantu kamu loh gitu. Jadi ada perasaan kita itu bahagia ketika menawarkan produk, bahagia ketika kita mengenalkan bisnisnya. Itu Mas Ani. Masya Allah, super sekali Bunda. Wah, pertama profitable, profitnya tebal ya. Yang kedua aman dan nyaman. Nah, kemudian tadi karena beliau dengan bisnis ini kita bisa helping ya, membantu menolong orang, sehingga bisnis finansial tentu yang kita akan dapatkan yang pastinya ya. Nah Bunda, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Yang pertama maaf, ada tadi yang di atas. Oh ya, tadi itu closing 500.000 itu apa produknya Bun? Ini sorry maaf. Di awal closing 500.000 dari mana Bun? Dari mana? Nah itu dia, dari mana? Dari Pak Ridwan, pertanyaan Pak Ridwan. Saya cuma set di status WA Bang Anis. Jadi Mas Ridwan ya. Jadi pertama memang kalau teman-teman tergantung kekuatan teman-teman di mana ya. Karena saya itu kontak WA saya itu udah 9.000 gitu ya. Jadi dan ketika saya posting di status WA itu udah banyak yang lihat gitu ya. Jadi saya cuma jualan deodoran waktu itu target saya. Kemudian target saya itu terjual 500.000, ya udah deodoran aja itu sehari 500.000, berarti sekitar 12 pieces. Benar ya? Masya Allah. Sekitar Iya. 12 pieces. Jadi Bunda yang pertama itu 500.000 itu jualnya di kontak WA ya, karena kontak WA-nya kurang lebih 900.000. 9 berapa kontak WA? 9.000 Oh, kontak WA. 9.000. Masya Allah, kalah saya pun, Masya Allah. Itu kontak apa? Kontak WA bisnis atau belum? Belum, Masih WA personal? Masih WA personal waktu itu, kalau sekarang udah bisnis. Masya Allah. Oke. Baik Bunda. Bang Ini Anis nanti pasti lebih saya mau banyak belajar info ya. lagi, Bang Anis. Saya mau belajar Bunda tadi ya, 9.000 kontak itu dari mana ya? Pak Bunda tiap hari ketemu orang juga kan ya? Kontak WA dan di save nomornya sehingga terjadi interaksi. Pertanyaan kedua Bun, ini dari Bunda Rahma. Mau tanya apakah toko yang dibuka sekarang betul-betul hanya produk SR12 yang bisa menopang hidup keluarga dan 2 pegawai? Wah, Boleh Bun? benar, cuman SR12 Mbak Rahma. Jadi memang ada sih, kita kan karena memang awalnya fashion gitu ya. Ternyata setelah saya masukkan produk herbal dan skincare-nya SR12, fashion saya terangkat juga gitu. Yang kerudung segi 4 itu yang dulunya nggak laku gitu, malah penjualannya termasuk penjualan terlaris. Jadi akhirnya produk itu nggak saya suntik mati, jadi tetap diadakan. Sama bandana ya, bandana rajut itu saya pertahankan karena ternyata penjualannya justru terdongkrak gitu ya. Jadi cuman itu aja, tapi itu nominalnya kecil sekali dibandingkan dengan penjualan produk SR12. Nggak sampai 1%. Mungkin nggak sampai 5%. Artinya bisnis gitu. yang Masya Allah, artinya memang tidak ditutup, tapi tetap ada, cuma memang yang paling besar adalah bisnis SR12-nya. Iya kan Bunda ya? Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Bunda dari Kak Nia. Ini Bunda Iva, cara biar closing di online itu gimana? Kayak di marketplace. Nah boleh, silakan Bunda. Penjualan di marketplace ya. Kalau penjualan di marketplace itu memang butuh skill Bunda. Jadi saya sendiri ini sudah mengajarin juga mitra-mitra kami untuk penjualan di marketplace, bukan terus langsung berhasil gitu ya. Ternyata memang butuh skill ya, karena kami sendiri kan terutama di marketplace kami itu kan memang awalnya sudah jualan fashion, jadi pelanggan kami udah banyak. Jadi ketika kami masukkan produk SR12 itu langsung fit market gitu ya. Jadi marketnya cocok produk SR12 dengan produk fashion kami, sehingga nggak pakai lama gitu ya. Lama sih sebenarnya, kita butuh waktu sekitar 6 bulan untuk mencapai besar. Awal-awal itu 30 juta, 40 juta, 50 juta gitu ya. Jadi 6 bulan tuh lah baru
kelihatan besar. Jadi kalau teman-teman mau kejar tiket distributor, mau ke marketplace kelamaan gitu kan, distributor cuma butuh 3 bulan kan, harus segera ini. Jadi kalau saya sarankan gaskan di offline, kontak WA kita, manfaatkan, kemudian presentasi ke teman-teman kita gitu. Karena kalau teman-teman kita kalau closing bisa langsung 15 juta, 25 juta gitu kan ya. Kalau marketplace kita lama gitu. Jadi butuh waktu untuk membangun akun kita itu sampai bisa profitable, sampai bisa omsetnya besar. Boleh sambil Masya Allah. dikerjakan pelan-pelan mulai dibangun, tapi profit omset paling cepat itu offline, paling cepat ya. Masya Allah. Jadi online offline tetap, cuma kalau memang kita lagi mengejar untuk target naik distributor Bunda ya, caranya memang di offline dulu, diperkuat dulu. Nanti kalau sudah jadi distributor atau agen dengan profitable ya, Ya. nah boleh pelan-pelan Ya, mulai garap tuh online-nya, Masya Allah. Nah Bunda, pertanyaan berikutnya, ini menurut Bunda ini apakah sebaiknya dari Bunda Rina ya, apakah sebaiknya jual produknya itu fokus, misal susu atau kosmetik saja Bun? Seperti itu. Oh, rugi dong kalau cuman fokus susu. Orang kita susu ada marketnya, kosmetik ada marketnya, skincare ada marketnya. Jadi justru cuma itu pertanyaan bagus teman-teman. Jadi itu pertanyaan bagus. Kalau kita mau bikin ini ya, kalau mau sih ya, kita fokus nih jualan susu gitu ya. Satu toko jualan susu memang itu akan membuat orang lain lebih trust dengan satu toko ini gitu. Tapi ya jangan di-ignore yang lain, kecuali mampu ya bikin satu toko susu, besoknya lagi satu toko skincare boleh. Itu hasilnya lebih bagus. Tapi jangan jualan satu produk cuman herbal, rugi banget karena kan kalau di tempat lain nih teman-teman mau jadi jualan skincare-nya tuh biar dapat diskon 35%, itu pengalaman kami harus beli 1000 pack. 1000 pack kali 250.000, 250 juta diskonnya 35%, masih sekitar 200 juta untuk dapat diskon 35% cuman skincare. Nah, kita kalau mau jadi herbal kan berarti di merek lain tuh herbal. Kita tanya gimana syaratnya biar dapat diskon 35%, itu pasti ada syaratnya lagi, pembelanjaan sekian juta. Nah, di SR12 kita cuma cukup beli 15 juta udah dapat skincare, herbal, kosmetik ya dimanfaatkan gitu ya. Jadi rugi kalau cuman fokus ke satu produk aja. Tapi beda kalau yang ditanyakan masalah branding ya. Misal mau bikin akun Instagram khusus susu. Nah, itu boleh. Mau bikin Instagram khusus skincare. Nah, itu boleh gitu ya. Tapi yang kita jual bukan satu produk tapi banyak produk, kita manfaatkan yang sudah diberikan di SR12. Masya Allah, jawabannya bagus banget ya Bunda ya. Jadi karena kita punya produk banyak ya, kita sebaiknya jual kalau bisa jual yang memang pertama fast moving yang pastinya ya, yang best seller. Kemudian ya stok yang kita punya, yuk kita jual karena dengan ada stok ya pasti insya Allah akan mendapatkan konsumen-konsumen datangnya dari mana saja ya Bunda ya. Yang ketiga Ya. mungkin ya boleh dengan buat tadi konten pribadi, nggak perlu mungkin konten-konten yang sudah ada kita teruskan. Minimal mungkin kita foto dengan selfie dengan kita pakai ini juga akan menjual pastinya Bunda ya. Seperti itu. Oh, Betul. suara saya bergetar ya. Udah bagus kan suara saya Bun? Masya Allah. Bergetar sedikit tapi jelas. Oh, bergetar sedikit ya. Mungkin karena pengaruh apa ya. Oh, sudah bagusan ya. Bunda, ini saya lagi butuh sebenarnya yang penanya yang langsung nih, bukan dari kolom komentar. Yuk, yang mau bertanya langsung silakan nih sebelum kita tutup ya Bunda ya, sebelum kita tutup. Ya, mumpung orangnya masih di sini, boleh langsung. Kita mau bertatap muka langsung nih dengan para peserta. Oh, sudah 9.000 orang Bunda. Tadi 755, 70, 85 ini sudah 9.000 orang. Ayo satu pertanyaan yang bisa. Ayo Bapak Ibu yang mau raise hand boleh. Satu, dua, tiga. Siapa nih yang Kaneng mungkin, Kaneng Fajri ya, mau bertanya boleh? Jangan malu-malu Kak, mumpung orangnya Bunda Eva di sini sama Pak Ade. Baik, terima kasih Kak Canis. Assalamualaikum Bunda Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa nih? Di mana?
Saya Neng Fajria, Bunda, dari Cilengsi, Bogor. Oh iya iya nih itu yang punya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Sangat menginspiratif ya, Masya Bun. Allah. Yang mau saya tanyakan, tadi kan Bunda khusus di WhatsApp aja ya, Bun? Awal-awal ya Bun. Ah, awal-awal. Hmm. Baik. Saya pun sama Bunda, masih di WhatsApp. Saya punya punya apa ya, Facebook, punya IG, tapi kok males banget. Gimana caranya ya Bun untuk memulainya? Jujur saya belum belum saya cuma posting di apa ya, di status Facebook, tapi masih males-malesan gitu loh Bun. Iya iya iya. Masih, tapi alhamdulillah ketika di WhatsApp saya, karena memang kan saya mengajar Bun, jadi kontak wali murid saya dari tahun 2014 tuh alhamdulillah banyak gitu. Oh Setiap alhamdulillah. angkatan tuh saya save kan, jadi sampai ke angkatan 9 tuh saya punya kontaknya. Jadi gimana caranya untuk membangkitkan semangat di online-nya itu Bun? Memang jujur aja saya kan cuma posting-posting biasa aja gitu kegiatan saya. Untuk jualan tuh belum. Gimana memulainya gitu Bunda? Terima kasih. Ya, Mas. Saya coba jawab Bang Anis. Jadi kalau teman-teman kalau males ya ini berarti Anda kurang kepepet. Karena kondisi kami kemarin kepepet, jadi nggak ada waktu untuk malas. Terus sekarang udah nggak kepepet, tapi kami ada target lagi gitu ya. Sehingga nggak ketika kita melihat target apa sih yang kita pengen capai dan ini masih jauh gitu ya. Jadi akhirnya nggak, jadi tadi loh Mbak alasannya itu menurut saya adalah bahan bakar kita itu di diri kita sendiri, kita mau apa gitu. Mungkin kalau secara ekonomi udah cukup, coba dilihat ekonomi saudara kita yang lain mungkin di sebelah gitu ya. Atau mungkin yang kadang-kadang orang itu nggak sadar sih kalau sebenarnya itu bisa lebih baik lagi. Misal apa namanya belum pernah umroh misalnya, tapi nggak kepikiran, aduh umroh serasa mimpi gitu ya. Coba kalau belum pernah kenapa nggak gitu? Coba dijadikan itu salah satu apa namanya dream. Terus kalau mungkin ada yang sudah punya rumah apa belum gitu ya. Nah, itu bisa ditempelin lagi rumah impian seperti apa dan yang menurut saya itu jadi bahan bakar adalah ketika kita ingat sama cita-cita kita, impian kita gitu ya. Kalau saya gimana ya, anak saya 5 ya. Jadi pasti dreamnya itu masih banyak. Minimal untuk keluarga aja belum selesai. Jadi mungkin lebih di apa namanya dibangun lagi apa namanya kita itu mau jadi manusia lebih baiknya itu mau seperti apa dan itu yang ditempelkan menjadi vision apa namanya dream book lah buat ditempelnya yang pertama. Yang kedua, saya mau ceritakan lagi ancaman sih ya kalau bisnis SR12 itu bukan bisnis yang dikerjakan santai Mbak Neng Fajriah ya. Karena kami aja di Surabaya sekarang dulu ketika saya pertama kali menjalankan SR12 berarti 2023 lalu itu saya santai kalau mau presentasi. Jadi mau ada saya diundang nih presentasi. Saya itu orangnya nggak berani presentasi. Jadi di Surabaya ini saya dipanggil kemana aja presentasi, tapi saya bahkan belum presentasi ke kampung saya sendiri. Dan saya ikhlas. Ada mitra saya yang presentasi ke tempat saya juga orangnya nggak enakan gitu loh. Tapi ketika saya nggak enak kan, gimana caranya saya presentasi itu saya broadcast ke mitra saya, teman-teman siapa yang mau dibantu saya untuk presentasi. Nah, ketika orang yang minta tolong ke saya, nah itu kita punya energi lebih kan. Nah, akhirnya mumpung saya kosong minggu ini nih siapa yang mau dibantu presentasi. Nah, akhirnya tuh ada yang minta, Mbak, saya minta dibantu presentasi. Nah, itu akhirnya saya presentasinya karena diminta orang. Kalau udah diminta orang, kita kan leader ya. Nggak mungkin dong nolak gitu, harus jalan. Nah, itu baru deh itu mau gagap, nggak bisa ngomong, nggak pede ya, wes dipaksain karena kita udah dipanggil ibaratnya ya, panggilan mitra kita. Jadi, saya memaksa diri saya itu dengan broadcast langsung ke mitra biar saya mau bergerak presentasi. Kalau saya yang nyari presentasi nggak jalan-jalan, males, takut, malu gitu ya, saya broadcast. Teman-teman minggu ini saya kosong, siapa yang mau dibantu presentasi? Nah itu awal-awal saya dulu gitu, sehingga saya presentasi itu bisa sampai jauh ke Sidoarjo, ke Gresik gitu ya, itu pinggiran kota Surabaya karena dipanggil mitra gitu kan, itu ibaratnya udah panggilan kan, kita kalau udah dipanggil harus datang gitu ya ke mitra kita yang kita janji untuk bantuin. Nah itu pertama saya memaksa diri. Yang kedua, itu dulu saya mau cerita di Surabaya ketika saya presentasi aman gitu.
Ada yang sudah pernah kenal SR12? Nggak ada yang kenal. Nah, sekarang ini Bun, saya presentasi kemarin itu bantuin mitra saya presentasi di kampung sebelah. Itu udah keduluan orang, Bun. Keduluan sama mitranya, Bu Iin. Jadi timnya distributor, saya ketemu tim distributor Bunda Iin. Udah keduluan, jadi mau buka bazar di kampung, udah gini mau masuk loh. Kok sudah ada SR12 gitu? Ya saudara sendiri. Saudara sesama Umar. Jadi udah keduluan. Jadi besoknya lagi mau presentasi. Ketemu lagi. Jadi dalam 1 minggu itu ada 3 orang mau presentasi ketemu sama mitra SR12 yang lain. Jadi saya bilang ke teman-teman yang masih males, SR12 sih bukan bisnis yang dikerjakan santai. Kenapa? Karena kalau orang sudah jadi mitranya, orang nggak bisa gabung jadi mitra kita. Jadi kalau masih santai, Anda masih melihat nggak potensi bisnis SR12? Kalau Anda masih melihat, jalankan sekarang. Karena kalau sudah kayak saya aja di Surabaya seperti ini, mau presentasi itu kita udah lihat. Kemarin aja ada bazar tuh ya, saya dapat jatah bazar di pengajiannya Ustadzah Oki di Surabaya. Itu mitra saya mau buka di sana udah keduluan beneran. Jadi di Surabaya itu mau bazar ketemu orang, mau presentasi ke kampung RT ketemu orang, mau RW ketemu orang. Nah ini kalau Mbak Neng Fajria di tempatnya masih longgar, itu Masya Allah bersyukurlah dan kerjakan, karena akan ada masanya. Semua orang akan SR12 pada waktunya. Nah ketika semua orang udah SR12, nanti Mbak susah masuknya. Nah karena tadi saya cerita SR12 itu profitable. Jadi itu layak banget untuk diperjuangkan dan layak banget untuk dilakukan sekarang, bukan besok. Ya tadi aku juga. Nanti kalau terlambat jadi DU nanti. Nah, jadi targetnya adalah kerjakan jadi DU secepatnya. Begitu. Apakah masih malas, Neng Fajria? Satu ya, Ayo tadi semangat. malas bergerak. Ketiga, online ya. Kalau online itu justru teman-teman, menurut saya ya teman-teman yang sudah pinter banget offline itu mau nggak mau ya, ini tuh udah eranya digital. Jadi ini masukan juga buat tim saya yang memang sebagian besar offline, aku udah bisa disuruh online. Dulu saya biarkan ya, memang keahlianmu di offline, berjuanglah. Tapi minimal punya tim. Kalau nggak bisa online, kita merekrut pegawai lah untuk jalanin online. Karena online ini paling enak ya, ketika kita promosi itu bisa apa namanya, namanya apa? Otomasi. Di otomasi. Kan saya ini promosi bukan seminggu 2 kali sebenarnya. Saya hampir setiap detik itu saya promosi. Susu Gomilku bagus loh. Setiap detik. Karena saya bayar iklan. Nah, jadi bukan saya 1 hari sekali saya promosi. 1 hari promosi saya pribadi, yang kadang-kadang kalau anak saya sakit berhenti itu promosi. Tapi ketika kita pakai digital, kita pakai iklan yang berbayar, itu sebenarnya kita sedang promosi, tapi tanpa anak saya sakit, dia masih tetap jalan promosi gitu. Saya besok umroh, dia tetap jalan. Nah, itu kelebihannya kalau kita online. Jadi Mbak Fajriah tadi kan, yang Fajriah dia bikin postingan di Facebook. Postingan itu bagus, view-nya banyak, itu langsung diiklankan. Reach, jangkauannya diperpanjang. Nah, dengan begitu, itu dia udah bergerak kan, berarti kita sudah punya pegawai yang kita bayarinya nggak pakai malas. Tinggal kita atur gimana konten kita itu adalah konten yang closing-nya tinggi gitu. Jadi kita harus belajar lagi di copywriting, membuat tulisan dan video yang kalau dibaca orang pasti beli deh. Ini mungkin ada materi lain, cara Ini closing. ilmunya ini nggak kaleng-kaleng, Bunda. Ini kalau kita belajar closing dengan seperti ini, Bun, ini kalau di hospital industry, ini bayar pematerinya udah puluhan juta ini. Masya Ya, Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti saya Oh iya, sudah sedekah puluhan juta malam ini. betul, Masya Allah. Terima kasih betul banyak sekali. Bunda Iva. Masya Allah. Bun, ini kan banyak sekali pertanyaan sebenarnya. Ini saya rangkum aja ya. Yang pertama ada Bunda Rosa, ini apanya sesungguhnya Bunda Iva dalam berbisnis kok katanya berkesan banget di bisnis SR12. Yang kedua, produk yang paling laris apa Bunda Iva? Produk yang paling laris dan kenapa menurut Kak Iva, menurut Bunda Iva kenapa layak di SR12? Kenapa layak SR12 bisnisnya dikerjakan? Itu dulu pertanyaannya. Boleh langsung dirangkum. Apa nih sesungguhnya Bunda Iva dalam berbisnis kok katanya tadi mungkin belum menyimak dari awal ya. Jadi saya memulai SR12 itu karena kondisi memang jatuh terpuruk
Jadi ibaratnya udah jatuh tenggelam gitu ya, terinjak gitu ya. Jadi saya menjalankannya memang karena posisi saya itu minus, Mbak. Udah minus, ada hutang, cicilan, bank. Lah, jadi detail deh tadi, Mas. Jadi itu kami itu tagihan kami itu 37 per bulan itu Tahun di hidup. luar kebutuhan hidup dan gaji pegawai. Jadi pasti lebih dari 37 juta. Jadi dari mana kami bisa dapat penghasilan, dan saya melihat SR12 itu peluangnya kan kita bisa berhitung ya. Kalau omset 100 juta aja 20% aja kita untung itu bisa 20 juta. Berarti kalau omset 200 juta kita bisa untung 400 kali 20 berapa sih? 200 juta berarti kita bisa untung 40 juta gitu ya. Atau kalau kita ngambil 15%, nah saya itu butuh uang ketika menjalankan bisnis ini. Tapi kan kita kalau ngomongin eh, ini pertanyaan ini pertanyaan dunia apa pertanyaan akhirat ya. Yang bikin saya berkesan itu ketika di SR12 kita itu nggak melulu ngomongin uang, Mbak. Jadi di SR12 itu ternyata visi ownernya itu sudah melangit gitu loh ya, ibaratnya bermanfaat bagi umat. Jadi sehingga itu kita terasa gitu loh. Yang bikin saya berkesan itu kita terasa bahwa SR12 ini produknya bermanfaat, diskonnya itu loh bisa bermanfaat untuk menolong teman-teman kita terangkat ekonominya, yang lagi dililit hutang itu bisa membantu kayak saya kan, saya tadi judulnya dililit hutang juga. Yang bisnisnya lagi lesu entah kemana bergerak, itu kami kemarin memulai bisnis SR12 tuh udah hang kepala itu. Sudah tinggal kayak melihat ke awang-awang, ya Allah ini mau dibawa kemana bisnis saya, pegawai saya ini mau diapain gitu ya. Ini udah nggak ada ide lagi gitu. Masa kita harus mulai dari nol lagi, memulai lagi, baju udah nggak bisa dijual gitu. Apakah kita kayak dulu ketika kita barangnya habis, kita memulainya itu belanja di pasar, jilbab 15.000 kita jual 40.000, saya langsung membayangkan, masa aku harus ke pasar lagi, bawa jilbab berkarung-karung, dijual lagi, dipoto lagi gitu ya. Karena kan kita harus mulai dari nol. Jadi ketika saya itu membayangkan udah seperti itu, tiba-tiba datang SR12, terus saya ngelihat penjualannya dia tinggi, profitnya juga besar, dia itu saya udah bisa berhitung, Mbak. Jadi saya tidak dengan emosional masuk ke SR12, tapi dengan perhitungan. Kita bisa melihat prosentasenya berapa, potensi penghasilannya berapa itu. Jadi mungkin ini kalau katanya Coach Adam, saya berhitung banget ya, apa logik ya. Jadi dihitung. Jadi kita tidak emosional. Jadi dengan perhitungan saya nih teman-teman, kalau saya boleh mempresentasikan bisnis SR12 ini saya bisa BEP 3 bulan. BEP 3 bulan. Bisa lebih ya. Dengan modal 15 juta aja itu bisa BEP 2,3 bulan di perhitungan kami. Jadi sayangnya kita itu kalau presentasi mesti dikira MLM ya, padahal sebenarnya ini bisnis beneran yang kita ada modal, kita tinggal profit, terus kita tinggal bisa simulasikan dia untungnya dalam berapa lama. Kalau mau langsung invest ke agen itu BEP-nya menurut saya cuma sekitar 2 atau 3 bulan. Tapi kalau kita mulai dari nol ya malah nggak pakai BEP, dia udah dari awal udah untung gitu. Jadi untung di bulan ke-0. Itu nggak ada bisnis yang bisa dijalankan seperti ini. Apalagi resikonya nol, pasti untung gitu kalau tanpa modal. Masya Allah. Oh ya, ini ada pertanyaan, ada yang mau bertanya nih dari masih masih kuat Bunda Eva, Pak Ade masih Oh kuat? masih, Kalau nggak, alhamdulillah. oh masih kuat ya. Maaf. Oke, ini ada yang angkat tangan, raise hand 2 orang, tapi saya lihat tadi Bang Handani nih yang angkat Mm, tangan pertama nih. mm. Silakan Bang. Kita kesampingkan dulu yang chat di kolom komentar ya, karena kita memang lebih prepare-nya dulu yang langsung open mic dan raise hand. Silakan Bang Handani. Pertanyaannya gini aja sih Bunda Eva, bagaimana tips and tricksnya kita ini mentreatment customer loyal yang tiba-tiba tuh ngilang gitu. Padahal kita tuh tahu mereka itu butuh produk SR12, kita follow up tuh alasannya ada aja gitu kan, mereka nggak order lah gitu kan. Padahal kita tahu mereka tuh sebenarnya butuh produk SR12 gitu, supaya mereka tuh aware dan ngeh akan produk SR12-nya emang harus continue gitu. Seperti apa gitu untuk meyakinkan mereka gitu. Itu aja sih Bunda Eva, terima kasih. Ya. Kan kalau saya itu berarti kurang banyak kita mengenalkan ke konsumen. Jadi kita boleh follow up. Saya ini punya daftar nama yang sampai sekarang saya follow up itu nggak closing gitu. Dia beli kemudian menghilang gitu ya. Dia masih baca status saya tapi nggak beli lagi. Saya tanyain susunya kok nggak beli ya. Dia bilang katanya anak saya sekarang udah bosen ganti susu lain ya. Ada seperti itu. Tapi kan saya nggak risau karena saya punya ratusan lagi pelanggan yang baru, Mas. Jadi kita itu jangan berhenti berpromosi.
Gitu aja deh. Jadi jangan berhenti menambah daftar nama kita. Nah, menambah daftar nama kan bisa dari kontak WA kita tambah, atau mungkin tadi kalau dari bazar gitu ya. Gimana caranya bazar? Pak Basar itu kan kita paling sering ketemu banyak orang tuh ya, mau dia beli atau nanya-nanya minta aja kontaknya gitu. Ketika dia datang dia udah tertarik gitu, itu nambahin kontak kita daftar nama. Apalagi kalau dia belanja kan berarti udah nambah. Jadi memang kalau diem itu nggak agak sulit ya. Jadi kalau di SR12 itu kita harus bergerak kuncinya. Setiap hari harus bergerak. Entah kita promosi atau kita bazar atau kita punya toko gitu ya, yang toko yang banyak dikunjungin orang atau kita yang jalan-jalan terus, jalan-jalan ke pasar atau jalan ke teman kayak gitu. Terus kalau yang belum melek online gitu, saya ingatkan online itu mempermudah kita karena dia bisa diotomasi. Kalau offline kan kita nggak bisa kan bikin pegawai kita otomatis jalan gitu. Oh iya bisa sih, kita bisa SOP kan pegawai kita setiap hari ngeposting di status WA, setiap hari dia ngepost di Instagram kayak gitu. Nah itu pegawai kita itu juga bisa diotomasi dengan SOP kan gitu ya. Jadi intinya jangan berhenti tuh promosi, pasti kontak kita bertambah. Satu konsumen nggak beli, ada 3 konsumen datang baru kan gitu. Masya Allah, super sekali jawabannya, Bun. Jadi memang sekelas Bunda Iva aja distributor ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, itu ada loh konsumen yang dia sudah beli tapi cuman tidak repeat order, ada yang berkali-kali ditawarkan tapi tidak beli ya. Makanya kita jangan terfokus sama satu konsumen, 2 konsumen itu, yuk kita cari nambah konsumen-konsumen yang baru. Tapi Memang betul seperti yang silakan Bun. daftar Apa itu Bun? nama, kan saya tadi bilang daftar nama saya yang belum closing itu masih tetap aktif, itu saya lirikin terus sampai tercontreng jadi mitra. Masya Allah. Jadi memang ya Bun ya, secara teori ya bahwa memang memaintain konsumen itu memang butuh sesuatu yang lebih berat dibanding mencari konsumen baru. Nah, Ya. artinya apa Bapak Ibu, jangan khawatir kalau hari ini kemarin kita belum closing karena sekelas distributor saja pun juga mengalaminya. Ya, artinya setiap hari bagaimana semangat saja, yakin saja, dan ikhtiar saja. Insya Allah Allah akan datangkan konsumen-konsumen yang baru, konsumen yang loyal, yang tentunya akan belanja dengan kita. Seperti itu. Bang Ridwan, tadi reset, ada yang mau ditanya? Boleh? Siap, masih Bang Anis. Oh ya, silakan Bang. Ya. Ya, Bunda Eva. Halo. Luar biasa banget sih, sampean keren banget ya. Wah, Bisnis Masya dari Allah. 2004. Masya Allah. Saya masih SMP sih. Enggak, saya itu mulai umur 4 tahun, Mas. Jadi sekarang 25 tahun umurnya. Oh, iya. Iya, sampean lincah banget ya, Menyamarkan maksudnya usia. bisnis Ayo Bang, silakan. apa aja tuh banyak banget gitu ya. Dan pas mulai SR kan ada amanah yang besar gitu ya. Pengen tahu sih gimana sampean ngegas tapi dengan tetap waras gitu ya. Itu pertama. Terus ya itu tadi ngegas panjenengan tuh kayak detailnya gimana. Terus terakhir ini sih, sekarang tim ada berapa gitu, Bunda Iva? Makasih. Ngegas apa? Ngegas detailnya di mana? Ngegas tetap waras. Mas, Oh, pertanyaannya ngegas bagus banget itu. Ya, silakan Bang. Silakan Bunda Iva. Baru aja ini saya juga diskusi sama teman saya yang terlilit hutang sampai puluhan miliar. Saya cuman ingatkan itu tadi, tetap sehat ya, dan healing tipis-tipis. Mau healing kemana Mbak Iva? Nggak ada uang. Lo healing itu cukup minum kopi, minum susu hangat, coklat hangat sambil nonton, itu buat saya udah healing. Main sama anak-anak sambil ketawa-ketawa sama suami itu udah healing. Jadi kita nggak, memang harus ada kayak gitu. Kalau enggak ya blank gitu ya. Bisa bener-bener, saya pernah tuh tahun berapa ya sampai saya nangis-nangis tuh, suami saya nggak pernah lihat saya nangis tuh, akhirnya pecah juga ya ketika kita memforsir terus mikir ini mau diapain malah nggak jadi. Kalau saya itu malah justru break gitu ya, jadi benar-benar harus jalan-jalan gitu, kita kayaknya harus ke pantai deh gitu. Karena kalau enggak ini benar-benar penat, dan kalau kita penat memang nggak bisa. Ini tadi juga saya berusaha ngobrol sama teman, jangan lupa healing gitu. Beneran lupa biasanya kalau memang masalahnya besar itu,
Itu kan yang bahaya gitu ya. Jadi malah solusinya nggak keluar, nanti fisik kita yang bisa kena, jadi bisa sakit gitu ya. Jadi ya tipsnya itu ya healing buat tetap untuk menjaga ini, ya tetap mendekatkan diri pada Allah gitu ya. Baca Al-Quran sama terjemahan. Itu saya selalu ngerasa jadi masalah di dunia ini jadi ringan ketika kita langsung baca surat apa aja deh, katakanlah surat Al-Takasur gitu ya. Surat di Al-Quran itu setiap halamannya selalu ada ancaman. Kalau kita udah diancam sama neraka, dideskripsikan tuh neraka kayak apa, udah kan langsung kayak masalah dunia ringan gitu dibandingkan dengan apa yang mengancam kita di akhirat gitu. Jadi ya itu salah satu healing adalah membaca Al-Quran sama terjemahannya diresapi gitu. Jadi itu kalau tips apa namanya biar kita nggak maksimal, biar nggak terlalu penat dan biar bisa tetap waras gitu ya. Dan saya sih kalau saya memang yakin ya berusaha ini positive thinking. Ketika pegawai saya itu kan banyak juga ya Mbak Iva. Ini saya ke Coach Arvin ya, leader saya itu juga kan coach bisnis. Ketika ketemu saya dibedahkan bisnis saya, Mbak ini ngapain pegawai segini banyaknya ngerjain apa ya, nggak ngerjain apa-apa gitu ya. Karena memang bisnisnya lagi turun, omsetnya lagi turun. Tapi saya masih punya pegawai, saya nggak berani memberhentikan, nggak tega gitu. Saya lihat apa ya, saya itu nggak tega kalau jadi bagian dari kesengsaraan orang lain gitu ya. Kalau saya berhentikan dia lebih bersengsara gitu ya. Saya itu bukan orang yang baik banget gitu ya memperhatikan pegawai itu enggak. Tapi kalau saya memberhentikan tuh nggak tega saya gitu. Nah itu kan itu tapi saya tetap yakin gitu. Oke deh sekarang saya memang masih minus gitu ya. Tapi saya yakin pasti Allah kasih jalan ketika mereka ini apa namanya ketika saya ya, entah kenapa pokoknya saya yakin pasti saya akan bisa membayar mereka tanpa diskon tadi dulu ya. Akan mengembalikan kemarin masa-masa mereka bersabar ikut sama saya itu saya ada keyakinan. Jadi ini kadang-kadang ada mitra kami itu yang udah putus asa duluan. Ah, ini kayaknya nggak bisa. Nah, itu negatif thinking itu yang beneran bisa menghambat gitu. Jadi kalau saya itu memang harus positif banget dan tetap itu tadi healing lah kalau saya tips saya ya. Terus apa tadi pertanyaan kedua, Mas? Apa tadi, Mas? Betul nih cara larutan mana? Apa tadi pertanyaan kedua, Mas Ridwan? Eh, Yang mana Ini dia, ada Pak? langsung berapa, ini Bu aja, Bun. Iva? Pertanyaan terakhir aja deh. Sekarang tim ada berapa gitu aja. Oh, tim ada berapa? Apa agen 20? Tim itu tim apa, Mas? Tim yang ngerjain SRC. Pegawai saya, tah? Iya, betul. Pegawai, karyawan bukan mitra ya. Bukan mitra. Untuk karyawan. Karyawan sekitar udah. Suami saya yang bagian penggajian ini. Gak apa-apa. Iya, kalau yang Ah. di luar live ya, ada mungkin 6 sampai 8 ya. Teman. Sama live ya. Ada 6 juga jadi 12. Berarti 12 orang. 12 orang, Mas, sekarang posisinya. Insya Allah. Mantap. Memulai usaha kemarin 9, kita udah beberapa itu ini terus sekarang bertambah jadi 12 dan kita lagi rekrutmen lagi masih butuh 2 orang lagi berarti 14 orang bakalan ke depan. Ada anak magang juga, alhamdulillah bahagia kalau dapat anak magang. Ada 5 orang magang di tempat kami, jadi kalau ditambah orang magang lebih banyak lagi. Nih kerennya kalau di SR12 nih, ada orang minta pekerjaan ke saya itu saya terima. Diajarin jualan jadi marketer. Jadi orang magang juga saya terima, saya ajarin dia jualan live gitu. Makan dari kampus mana aja itu, Bun? Dari kampus mana atau anak SMK atau? Anak SMK yang dekat dengan rumah. Masya Allah. Masih Itu. Bunda Iva ya, salam kenal ya. Salam kenal Pak Insyaallah. Ridwan. Oke, Bang Ridwan sudah ya semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya sangat yakin, kami sangat yakin pasti ini masih banyak pertanyaan, Bun. Pasti masih banyak yang mau bertanya, masih banyak yang penasaran pastinya, dan yang pasti masih banyak yang mau mendengarkan sharing-sharing dari Bunda Iva. Tapi kita sangat paham bahwa ini waktu berjalan terus dan sudah menuju pukul 22.30, setengah 11 di Makassar. Indi Nabire sudah setengah 12 di setengah 12 ya. Dan di mana di Jakarta, Surabaya ini jam setengah 10 ya Bunda ya? Setengah 10 ya. Setengah 10, Masya Allah. Ini kita sangat bersyukur Bapak Ibu semuanya, Bunda Iva, Pak Ade bisa hadir
di sini membersamai kita semua, memberikan sharingnya. Saya pun juga sebagai moderator dan distributor dan saat ini juga masih bekerja Bunda. Masya Sangat-sangat Allah, keren Bang termotivasi, Anis. sangat-sangat terinspirasi. Bismillah. Dan memang kalau saya lihat dari cerita Bunda Iva tadi dan Pak Ade, yang pasti memang beliau memang jiwa pebisnis yang pastinya. Dan membangun bisnis itu bukan 1, 2, 3 tahun. Ya memang dari 2004, 21 tahun beliau. Dan sampai dengan saat ini dapat bisnis SR12 dan sukses melahirkan 6 distributor dan menuju ke 8 distributor dan mitra-mitra yang lainnya yang bertumbuh. Masya Allah, ini menjadi insight banget buat kita karena tadi beliau menyampaikan bahwa satu, mempekerjakan orang lain, nggak tega melihat orang lain menderita. Masya Allah, itu meski beliau masih ada tanggung jawab begitu. Itu sangat mulia sekali. Dan ini kalau saya lihat dan saya dengar, memang jarang yang pasti testimoni atau true story seperti ini, Bun. Ini luar biasa sekali. Masya Allah. Bagaimana kita yang masih normal-normal saja, ya Bun, tidak mau bergerak, tapi Bunda Eva dengan segala pengalaman dan tentu perjalanan hidup ini yang pasti memberikan kita semacam bahwa kita juga bisa seperti Bunda Eva. Ya, marketnya masih sangat besar ya Bunda ya, meski SR12 mitranya makin bertumbuh, konsumennya banyak, yang pasti untuk market pasar, market mitra itu masih sangat besar di daerah manapun Bunda ya, di daerah manapun yang pastinya. Tetap semangat, tetap saja posting, tetap saja share, dan yang pasti rajin-rajinlah manut sama guru, mentor, ya. Semua sudah disiapkan materinya, copywritingnya. Kalau Bapak Ibu bingung bagaimana cara postingnya, ikuti saja, forward saja ya, sampai segitunya ya, Bunda. Forward saja apa yang diposting oleh leader, apa yang diposting oleh distributor kita, ataupun siapapun yang di grup Road to Distributor atau teman-teman di grup manapun, boleh kita langsung share saja. Cari konsumen 5-10 orang per hari, 20 orang, kemudian mulai rekrut mitra, marketer, reseller, sub agen-agen, dan ciptakan distributor. Itu tadi ya Bunda ya. Ya. Bunda ada closing statement barangkali sebelum kita akhiri, ada closing statement dari Bunda Iva dan Pak Ade. Monggo, silakan. Ada closing statement. Apa kesimpulannya? Mungkin 1 menit, 2 menit aja, Bun. Ya, silakan. Ya, teman-teman, tadi saya cukup surprise sih sebenarnya. Pertanyaan yang ada di chat itu kan ternyata apakah benar SR12 ini layak untuk diperjuangkan? Itu kok banyak yang tanya seperti itu. Berarti kita belum selesai nih Bang Anis. Syiar ke teman-teman sehingga teman-teman ini kok udah di grup ini kok ternyata belum yakin sama bisnis SR12. Jadi gimana ya? Teman-teman kayaknya perlu SR12 ini pertama diskon 50% teman-teman. Saya seumur hidup jualan, saya jadi resellernya merek orang, nggak pernah saya dapat diskon 50%. Saya itu pernah jualan jilbab itu merek Pasmira, Rabani, saya sebut merek banyak ya ini ya. Zoya, Elzata, nggak pernah yang ada ngasih mentok-mentok di 35%, 40% mungkin ada. Danis mungkin ya 50%, tapi kita kalau jual nggak diskon 20% nggak bisa. Jadi harganya tinggi. Nah, kalau itu fashion ya, saya nggak ngerti kalau di bisnis ini. Nah, ini tuh diskonnya 50%. Sebelum saya memulai SR12, saya sudah nyari produk skincare untuk saya coba jual di toko saya, dan itu tadi, untuk dapat diskon 35%, ternyata di merek lain itu butuh uang sekitar 190 juta. Di merek M. Kemudian yang merek B itu butuh dana ya sekitar 100-an juta gitu untuk dapat diskon 35%. SR12 diskonnya bisa sampai ya 40% lah kita ngomong. 40%, tapi kalau kita omsetnya nyampe 120 selama 3 bulan kita dikasih 50%. Coba sebutkan ke saya sih merek apa yang bisa ngasih diskon 50%, nanti kita compare. Jadi kita beranilah war produk gitulah, war bisnis lah dibandingkan sama produk lain gitu ya. Nah itu kok bisa masih mempertanyakan SR12 ini layak diperjuangkan apa enggak? Nah ini berarti kita kurang banyak nih Bang Anis menceritakan SR12-nya ini. Produknya bagus banget, harganya juga fit market, terus diskonnya besar. Jadi ini peluang teman-teman buat teman-teman bergerak.
Teman saya ini kalau mitra saya, dulu saya jualan baju, Mbak, ngambil untung cuma 5.000. Orangnya minta diantar, udah gitu kadang minta dicicil. Jadi ketika saya jualan SR12, saya seneng banget. Jualan susu satu aja 136 gitu ya. Saya bisa langsung untung 40.000 waktu itu kan dia udah akad sub agen gitu loh. Jadi satu ini saya bisa dapat untung 30-40 ribu. Padahal dulu saya cuma untung 5.000, orangnya minta dicicil itu. Ini testimoni agen saya yang dia sebelumnya jualan palu gada. Baju dia jual, frozen food dia jual gitu loh. Nah cuman mungkin teman-teman yang bertanya seperti itu mungkin apa ya, belum bisa menjual kali ya. Nah kalau belum bisa menjual, apakah sudah mencoba sendiri manfaat produknya? Itu akan beda ya, orang yang sudah mencoba dia ngomong. Jadi closing statement saya teman-teman, kalau pengalaman saya sih ya, bisnis SR12 itu layak untuk diperjuangkan. Nah, karena dia ini bisa mulainya itu benar-benar tanpa modal gitu ya, ya coba jalankan gitu ya. Nah, kalau sudah kayak, kan ini nggak ada resikonya, jadi nggak ada apa namanya, nggak ada resiko lah. Coba bisnis yang tanpa resiko itu SR12. Nah, kalau misalnya apa ya pertanyaannya kok gitu? Insya Allah layak untuk diperjuangkan. Bahkan tadi saya terakhir slideshow saya kan bilangnya ini terbaik yang pernah saya jalankan selama saya menjalankan bisnis, karena nggak cuma cuan gitu ya, tapi juga ada ini tadi kemanusiaan. Jadi kita bisa menolong sesama dengan SR12 yang itu yang kerennya dari SR12 gitu teman. Masya Allah Bunda Eva, closing statement yang luar biasa. Panjang. Itu tadi, ya panjang ya. Jadi apakah bisnis SR12 layak dikerjakan ya? Lihat aja Bunda Eva sekarang ya. Dari membangunnya bagaimana, dari bisnis berbagai macam sampai dengan hari ini. Artinya memang betul-betul layak kita kerjakan. Yang kedua, yang pertama mungkin untuk kesehatannya, kalau saya pribadi apakah layak? Yang pertama saya melihat bahwa produk ini luar biasa banget, Bun. Nah, Produknya untuk kesehatan, ring satu kita, keluarga kita, bapak kita, ibu kita masih ada. Alhamdulillah yang beliau sudah ada keluhan penyakit ini, itu. Alhamdulillah dengan produk SR12 dan dia coba, itu alhamdulillah pelan-pelan sampai dengan sekarang mulai menghilang. Dulu tiap bulan beli obat Cina, sampai beli obat Cina. Tapi sekarang pas kita bisnis SR12 ada produk VCO, ada produk susu, ada produk apalagi VCO susu dan lain-lain produk herbalnya. Alhamdulillah sudah tidak, obat Cina itu sudah tidak konsum. Dan lebih, dan testimoninya lagi ke sawah, ke ladang, ke kebun lebih kuat lagi, Bu. Tidak merasa capek. Nah, apa yang itu hal-hal seperti itu yang simple begitu, itu yang meyakinkan kita bahwa memang ini produknya bagus banget. Nah, tinggal cara kita mendeliverinya, kemudian cara kita mengembangkannya untuk bisnis dan juga untuk kesehatan keluarga kita. Bisnis untuk kita pribadi dan juga untuk orang lain. Ya, itu dia. Baik Bapak Ibu semuanya, saya yakin masih ada pertanyaan berikutnya. Kalaupun, oh ya Bun, ada tadi yang minta nomornya Bunda. Bunda itu kan ada di grup Road to Distributor ya. ada. Boleh nanti minta di situ saja atau bisa japri beliau. Nomornya beliau, nomornya Pak Ade juga ada, ya, Bunda Iva Ada ya. kami di grup Road to Distributor, betul. Chat saja beliau, bisa japri langsung ke beliau. Mau tanya apapun, insya Allah beliau sangat welcome sekali. Selama bisa dijawab, beliau akan memberikan jawaban-jawaban yang tentu sepengetahuan dan sepengalaman beliau. Baik Bapak Ibu semuanya, saya dan kita semua semuanya sudah mendengar tadi pembelajaran sharing-sharing dari Bunda Iva. Alhamdulillah semoga kita semuanya mendapatkan insight dan memang hal-hal positif yang tentunya sharing ilmu, bukan cuma ilmu tapi juga energi beliau sampai kepada kita semuanya, seperti itu. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau sarankan, apa yang beliau tadi sampaikan kepada kita, mungkin itu ada sedikit atau banyak yang bisa kita kerjakan, yang kita bisa kombinasikan dengan apa keadaan kita yang pastinya. Mau offline, online, ayo laksanakan saja. Ya, action saja yang pastinya ya Bunda, action saja. Tidak perlu khawatir datangnya konsumen, datangnya mitra dari mana, yang pasti tetap berdoa, bertawakal, ya, ikhtiar. Semuanya nanti biarlah Allah yang memberikan jalan terbaiknya untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, saya sebagai moderator menutup sesi Zoom pada kesempatan hari ini.
Saya memohon Bapak Ibu untuk membuka kamera, kita foto bersama. Tapi sebelumnya saya menutup sesi pembelajaran kita dengan doa hawaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.